Pedang tulang abadi mengaktifkan niat pedang emas, dan pilar pedang itu meledak dengan gelombang kejut, menghancurkan serangan telapak tangan tetua geng. Namun, sisa kekuatan serangan telapak tangan itu terus menerjangku, memaksaku mundur puluhan kaki, dan darah di tubuhku menjadi tidak teratur. Kultivasi tetua geng lebih mendalam daripada Duan Yuan, dan ia telah memasuki alam semi suci jauh lebih awal daripada Duan Yuan, jadi mereka tak tertandingi. Sambil melirik orang-orang di Menara Bahuang dan Wan Hua yang melayang di udara, aku berkata dengan tenang, apa mereka mengizinkan orang luar masuk? Perjamuan 100 kecantikan ini diselenggarakan oleh Menara Bahuang. Apa kau tidak mau mengurusnya lagi? Wajah Li Dingyu berubah muram, dan sudut mulutnya berkedut. Ia berkata, Bu Yixuan, pertama-tama kau membasmi Luo Huachi, anggota sekte dalam nomor 1 paviliun abadi, lalu membasmi Duan Yuan, satu-satunya penerus istana Yin Yang. Kau telah menyinggung paviliun abadi dan istana Yin Yang sekaligus. Bagaimana mungkin kami, Menara 8 Desolate, menanggung akibat seperti itu? Jadi apa? Tatapan tajam Li Dingyu melintas di mata, jadi, kau sama sekali tidak boleh pergi hari ini. Paviliun abadi dan istana Yin yang ada di sini untuk menuntutmu, jadi Menara 8 Desolate ku tidak punya pilihan selain menyerahkanmu. Ayo, tangkap Bu Yixuan untukku. Banyak tamu yang terkejut. Tuan Muda Li Dingyu, ketika kau menyerang Bu Yixuan, apa kau tidak takut akan pemberontakan dari Akademi Bailu dan pendekar pedang Sangguan Xi? Jangan lupa, Bu Yixuan adalah salah satu murid pendekar pedang Sangguan Xi yang paling dibanggakan. Mampukah Menara Bahuangmu menanggung akibat seperti itu? Tanya Bei Wangtian lantang. Li Dingyu menyipitkan matanya. Aku tidak peduli. Aku harus menangkap Bu Yixuan dulu. Kalau tidak, bagaimana kita bisa meredakan amarah istana Yin Yang dan paviliun abadi? Jangan lupa, Bu Yixuanlah yang membasmi orang. Aku menatap semua orang. Zhang Xiuping dan Zhang Fushui tetap diam, seolah enggan berbicara mewakiliku. Tokoh-tokoh penting lainnya juga berhati-hati melindungi diri, enggan terlibat dalam konflik antar faksi besar ini. Sedikit kekecewaan menyelimutiku saat aku tersenyum dan berkata, Bei Wangtian, bawa Xiao Xi bersamamu. Semua yang kulakukan di sini hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika aku berhasil keluar hidup-hidup, aku pasti akan mentraktirmu teh suatu hari nanti. Bei Wangtian menggertakkan giginya dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkanmu mati dengan cara yang tidak jelas di perjamuan 100 wanita cantik ini. Percuma saja dia tinggal, jadi dia menjemput Xiao Xi dan meninggalkan Menara Wan Hua. Bahkan jika aku mati dalam pertempuran di Menara Wan Hua, setidaknya seseorang akan menyampaikan kabar itu kepada guru dan kakak perempuanku di Akademi Bailu. Di udara, 4 pengawal besi jue emas dari Menara 8 kehancuran muncul. Mereka semua adalah pria tua berusia di atas 50 tahun, dengan aura alam semi suci yang menggelora di sekujur tubuh mereka. 2 di antaranya berada di tahap tengah alam semi suci, dan 2 lainnya berada di tahap awal alam semi suci. Menara 8 kehancuran sangat menghormatiku dan langsung mengirim 4 semi suci sekaligus. Penatua Geng, Penatua Xin, mohon bersabar dan selamatkan Tuan Muda Duan terlebih dahulu. Bisik Li Dingyu. Kedua tetua dari Aula Yin yang terus berlari ke arah Duan Yuan, mengangkatnya, dan menggunakan energi suci untuk memperpanjang hidupnya. Mereka kemudian memberinya beberapa ramuan berharga. Namun, lautan Ki Duan Yuan telah kutembus. Sekalipun ia bisa diselamatkan, aku khawatir tingkat kultivasinya akan hilang. Untuk sesaat, tatapan kedua tetua itu tajam dan penuh kebencian. Tetua geng berkata dengan dingin, Tuan Muda Li, kita harus menangkap Bu Yixuan. Dia telah membasmi orang tak bersalah tanpa pandang bulu dan telah memulai jalan kejahatan. Kita tidak bisa menahannya di sini lebih lama lagi. Jika Menara 8 Desolate tidak dapat berbuat apa-apa padanya, orang tua ini dan tetua Xin akan bertindak. Wajah Li Dingyu memucat. Tenanglah, tetua. 4 pelindung Dharma, serang. Tangkap Bu Yixuan dan rebut kembali si cantik roh api. Hatiku bergetar. Aku takut kalimat terakhir itulah inti masalahnya. Li Dingyu ingin menjaga sepupuku. Mungkinkah dia telah menemukan rahasia tentang sepupuku? Di alam daun ilahi, Nushan berkata lirih, tubuh Suanyin memang menyimpan rahasia besar. Tak seorang pun boleh menyentuhnya. Api itu mengandung sebagian makna sejati hukum Phoenix. Kalau aku tidak salah, tubuh ini adalah tubuh suci Phoenix api bawaan permaisuri api ilahi. Nanyu Bansheng tidak gagal. Ia memang memurnikan roh primordial Suanyin menjadi tubuh suci permaisuri api ilahi. Namun, ia terbasmi sebelum sempat menyelesaikan semuanya. Setelah itu, Suanyin menghilang. Tubuh suci permaisuri api ilahi. Benar, Suanyin seharusnya mewarisi warisan permaisuri api ilahi sekarang, tapi jiwanya. Nusan ragu untuk berbicara. Saya merasakan emosi yang campur aduk saat mendengar ini apa yang terjadi dengan jiwa saudara perempuan saya. Dia terluka parah,
dan energi spiritualnya sama sekali tidak berfluktuasi. Nusan menghela napas dan berkata, jangan banyak bicara. Bawa Suanyin dan pergi dari sini. Setiap saat dia di sini akan meningkatkan bahaya. Aku khawatir orang-orang di Menara 8 Desolate juga sudah mendengar beritanya. Setelah dipastikan bahwa Suanyin adalah keturunan tubuh suci permaisuri api ilahi Dongfang Yue, bukan hanya Menara 8 Desolate, Istana Yin Yang, dan Paviliun Abadi, tetapi juga banyak kekuatan lain akan datang untuk memperebutkannya. Pada saat itu, dengan wilayahmu, kau pasti akan mati. Dipahami. Aku mengangkat tanganku dan menarik lonceng kuno yang terbuat dari emas spiritual kuno. Kemudian, energi vitalku mengalir, dan aku melepas jubah gaib pemburu angin dan petirku lalu memakaikannya padanya. Kemudian aku mengenakan jubah murid Istana Suci Akademi Rusa Putih. Aku sendiri mengenakan zirah kilin 8 kehancuran, membuka tangan kiriku dan menggendong sepupuku, memegang pedang tulang abadi di tangan kananku. Aku dipenuhi dengan niat membasmi yang dingin. Aku melirik keempat penjaga Sazu di Gedung 8 Kehancuran, lalu berkata, Li Dingyu, kau adalah Tuan Muda Zongzu di Gedung 8 Kehancuran. Apakah kau benar-benar ingin mengabaikan martabat Istana Suci Akademi Rusa Putih yang saleh dan bersikeras menyerangku demi 2 sekte jahat? Li Dingyu menggertakkan giginya dan berkata, Bu Yixuan, kau telah membasmi 2 orang hebat dan jenius. Hutang ini tidak bisa dikaitkan dengan Menara 8 Desolate. Lagi pula, si cantik roh api adalah milik Menara 8 Desolate. Kau tidak bisa membawanya pergi. Sesuatu. Apakah dia hanya sekadar sesuatu bagimu? Tiba-tiba aku mengaktifkan kondisi pikiran kesatuan pedang hati, dan sebuah pilar pedang melesat dari atas kepalaku. Jubahku berkibar tertiup angin, dan mataku dipenuhi niat membasmi. Aku tersenyum dan berkata, hari ini aku harus membawanya pergi. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Pencuri kecil, sombong sekali. Keempat penjaga bergerak dan melancarkan serangan bersama. 2 di antaranya menggunakan pedang, 1 menggunakan pisau, dan 1 lagi menggunakan telapak tangan. Menara 8 Desolate merekrut para kultivator kuat dari seluruh dunia. Seni bela diri keempat penjaga besi Jue emas benar-benar berbeda. Seolah-olah 4 gunung menjulang di 4 penjuru di sekitar mereka. Kekuatan keempat jiwa suci membentuk tekanan, dan serangannya sangat dahsyat. Keterampilan Raja Manusia meledak dengan kecepatan ekstrim. Dalam keadaan menyatu antara pedang dan hati, jiwa suci yang berwarna-warni terpancar, dan aku mengayunkan 4 pedang sekaligus. Setiap pedang menangkis serangan dahsyat dari pengawal besi Jue emas. Saat ini, aku tak lagi berencana untuk bersembunyi. Selapis sisik suci melilit lenganku, dan tubuhku mulai sebagian memasuki keadaan inkarnasi naga sejati. Kekuatanku meningkat setidaknya 2 kali lipat, mencapai 200 kali lipat, sehingga tak satu pun dari keempat pelindung itu yang bisa menghentikanku, dan mereka semua terkejut. Anak nakal ini, salah satu penjaga yang memegang telapak tangan itu sedikit memucat dan berkata, ini adalah bagian dari kekuatan teknik naga sejati. Anak ini lebih kuat dari yang kita bayangkan. Gunakan seluruh kekuatan kalian untuk membasminya dalam satu serangan. Tapi hati-hati jangan sampai melukai tubuh si cantik roh api. 3 penjaga lainnya berteriak serempak, dan aura persatuan antara manusia dan alam pun meledak. Mereka semua mengerahkan kemampuan unik mereka masing-masing. 2 ahli pedang memanggil kekuatan tingkat menengah dari jantung pedang. Kekuatan pedang itu datang bagai kekuatan yang luar biasa. Keunggulan di ranah ini tak gentar menghadapi perbedaan tingkat ilmu pedang. Mereka bahkan membentuk serangan represif, yang menekan pilar pedang di atas kepalaku dan membuatnya sedikit terdistorsi. Mati. Cici 2 energi pedang menerobos pilar pedang dan langsung menuju ke alisku, dengan serangan yang kejam. Kecepatannya terlalu cepat. Mereka sudah memahami arti sebenarnya dari kecepatan melalui aturan ilmu pedang, dan serangan mereka jauh lebih cepat daripada pendekar pedang biasa, jadi aku bahkan tidak sempat melepaskan jurus Raja Kecepatan. Aku harus menguasai dunia segala sesuatu dalam sekejap, dan memahami setiap perubahan halus di angkasa. Sambil menggendong sepupuku, aku melompat beberapa kali berturut-turut, menghindari 2 serangan pedang mematikan. Aku mengeluarkan pedang tulang abadi dan langsung melancarkan 9 tekukan Wei yang ke udara, langsung menuju salah satu lelaki tua itu, dan melukainya terlebih dahulu. Tembok pedang. Penjaga besi Jue emas meraung, dan semua gumpalan energi menyembur keluar dari pedang panjangnya, membentuk dinding energi pedang yang tak terhancurkan di depannya. Dinding pedang ini dibangun oleh energi suci seorang ahli alam semi suci. Jika aku ingin menghancurkannya secara langsung, akan membutuhkan setidaknya 3 tarikan napas, tetapi waktu tidak mengizinkannya. Serangan mematikan dari 3 penjaga lainnya berputar-putar di belakangnya. Sekali lagi, gunakan kekuatan aturan kehendak roh pedang. Waktu berjalan cepat, cahaya keemasan melayang di bilah pedang tulang abadi, dan Yuan Qi menembusnya, berubah menjadi energi pedang cemerlang yang melesat keluar. Tepat di depan dinding pedang, energi itu seperti setetes hujan yang masuk ke air, hanya menciptakan riak,
tetapi tiba-tiba meledak di balik dinding pedang, dan dengan suara ci, menembus dada pengawal besi Jue emas, dan darah menyembur keluar dari punggungnya. Pedangku memiliki kekuatan 200 kali lipat, dan ditambah dengan misteri pedang dalam keadaan menyatu, pedang itu tidak langsung meledakkan tubuhnya, yang sudah merupakan bukti kekuatannya yang luar biasa. Namun, pedang ini cukup untuk membuatnya kehilangan kekuatan bertarungnya. Setelah kehilangan satu penjaga dalam sekejap, 3 penjaga lainnya langsung menjadi ganas. Pria tua bertelapak tangan itu berkata sambil menggertakkan gigi, hati-hati, Bu Yixuan telah menguasai semacam kekuatan penembus ruang, yang dapat memicu niat pedang yang menembus aturan ruang. Semuanya, hati-hati, pergi dan basmi dia. Ketiga penjaga meraung bersama, dan jiwa-jiwa suci di atas kepala mereka membubung tinggi ke angkasa. Energi vital mengalir dan berkumpul menjadi samudera kemasan, menciptakan perasaan tertekan yang luar biasa. Di antara mereka, lelaki tua yang menggunakan telapak tangan itu adalah yang terkuat, dengan kekuatan telapak tangan yang dahsyat. Setiap kali telapak tangannya mengenai energi pedangku, aku merasa sesak napas. Terlebih lagi, setelah ia melancarkan puluhan telapak tangan berturut-turut, kekuatan telapak tangannya semakin kuat, dan tidak ada rasa kekurangan kekuatan sama sekali. Ini karena kekuatan alamnya yang dahsyat. Aku tidak boleh bertarung dengannya terlalu lama, kalau tidak, akibatnya akan fatal. Basmi dua lainnya dulu, pergilah ke neraka. Niat pedang itu begitu kuat, dan sekali lambaian pedang itu menghasilkan gelombang yang dahsyat, seolah-olah seekor naga mosaik hendak menerjang dari laut dalam. Momentum yang hendak meledak itu bergerak. Naga pedang pergi ke laut. Pisau ini memiliki rasa kejelasan. Memang, mereka yang dapat digolongkan sebagai pengawal besi Jue emas dari Menara Delapan Kehancuran pada dasarnya adalah semi-santo, dan hanya ada segelintir orang seperti itu di setiap cabang Menara Delapan Kehancuran. Melihat kekuatan pengawal besi Jue emas ini, ditambah pertahanannya terhadap makna sebenarnya dari penerobosan batasan, kurasa akan butuh sedikitnya 50 gerakan untuk membasminya, tapi itu mustahil, jadi aku hanya bisa menggunakan cara ekstrim. Di saat cahaya pedang itu begitu dahsyat, aku pun bergegas keluar sambil menggendong sepupuku, dengan bahu kananku di depan, menahan serangan cahaya pedang itu secara langsung. Energi pedang pelindung terus berhamburan, dan di saat yang sama, energi emas pada pedang tulang abadi meledak, langsung menebas pelangi panjang yang menembus matahari. Ledakan, cahaya yang menyala-nyala menyambar di udara dan lenyap dalam sekejap. Sesaat kemudian, aku merasakan nyeri yang membakar di bahu kananku. Meskipun aku telah memasuki wujud inkarnasi naga sejati, sisik naga di bahuku masih terpotong oleh energi pedang, meninggalkan luka sepanjang sekitar 1 inci. Darah mengalir deras, tetapi pedang Changhong Guanri juga menembus tubuh lawan. Seorang pengawal besi Jue emas yang bermartabat terbelah dua dan terbasmi. Melihat darah yang berceceran di bahuku, sepupuku masih membuka matanya yang cerah dan kosong, menatap lurus ke wajahku, namun tangannya tanpa sadar memeluk pinggangku, tanpa berkata sepatah kata pun, hanya menatapku. Kenapa kamu diam saja saat melihatku bertarung? Aku memberinya senyum meremehkan dan berbisik, Kak, kalau dulu, Kak pasti sudah menolongku sejak dulu. Kali ini, lawannya sangat kuat, dan situasiku sangat sulit. Kau lihat itu. Petik 2, petik 2. Dia masih menatapku, dengan kebingungan di mata indahnya. Dia bahkan tidak mengerti apa yang kukatakan, tapi tanpa sadar memelukku erat. Xiaoxuan konyol. Di dunia Senyai, Nushan berkata lirih, hati-hati, itu akan datang lagi. Di belakangnya, aura agung mengembun, yang merupakan serangan dari seorang ahli pedang lain. 3 lapis energi pedang meledak di sekitar pedang panjang itu, dan atmosfer hutan menyebar. Dengan satu pedang, ribuan pohon kuno jatuh dari langit dan menindas mereka. Seolah-olah seluruh hutan runtuh seperti gelombang pasang dalam sekejap. Gumpalan niat pedang halus melintasinya, menyembunyikan bahaya besar. Di bawah tekanan kekuatan dahsyat itu, tubuhku mulai terasa sakit sekali. Helaian niat pedang mengiris kulitku, dan puluhan luka kecil tercipta bahkan sebelum niat pedang itu tiba. Rasanya sangat menyakitkan. Namun, sepupuku terlindungi oleh jubah gaib, dan tubuhnya masih seputih giok. Ia hanya menatapku kosong tanpa reaksi apapun. Membasmi. Konsepsi artistik 9 pedang tak tertandingi, yang telah ditempa ribuan kali, meledak. Di tengah deru pilar pedang, aku menebas puluhan pedang dalam sekejap. Pada saat itu, sebuah tanduk naga tumbuh dari sela-sela rambut di dahiku. Tanduk itu terang dan berkilau, sangat menyilaukan dan suci. Aku telah sepenuhnya berubah menjadi naga sejati. Kekuatanku meningkat 2 kali lipat, dan setiap tebasan hampir 300 kali lipat lebih kuat. Tertawa, pedang tulang abadi melesat melintasi langit, seolah membakar selembar kertas. Tanda api menyebar di langit. Tiba-tiba, pendekar pedang di depannya meraung memilukan, dan tubuhnya mulai terbakar seperti potret yang tertulis di kertas, lalu seketika berubah menjadi abu. Kaitian,
Pertama kali dia menggunakannya setelah memasuki Yuanling Realm, sungguh mendominasi. Melihat 2 dari 4 penjaga cabang Sazu Menara Bahuang tewas dan 1 terluka, wajah Li Dingyu memucat dan dia menggeram, Bu Yixuan, kamu benar-benar menguasai teknik naga sejati sempurna. Kali ini saya tidak menyangkalnya dan berkata dengan tenang, apakah kamu datang ke sini untuk mati? Sambil berbicara, ia menyampaikan pikirannya, Suster Nusan, hancurkan penghalang yang tertulis di atas. Aku ingin melarikan diri. Gumpalan kekuatan penguasa melonjak di angkasa. Nushan berkata, butuh 50 tarikan napas. Tunggu. Tahu, di bawah, wajah Li Dingyu pucat pasi. Ia tahu bahwa perjamuan 100 wanita cantik ini telah gagal. Tak hanya 3 dari 4 pelindungnya yang tewas, pewaris istana Yin yang pun gugur di perjamuan 100 wanita cantik. Selain itu, para jenius dari sekte dalam paviliun abadi juga gugur. Ia tak hanya tak mampu menjelaskannya kepada istana Yin Yang dan paviliun abadi, ia bahkan tak mampu menjelaskannya kepada ayahnya sendiri di Zhongshu. Untuk sesaat, Li Dingyu mengepalkan tinjunya dan menggeram, apa yang masih kau ragukan, Wan Lousu? Apa kau benar-benar tidak akan bertindak? Membiarkan Bu Yixuan lolos tidak akan ada gunanya bagi kita. Wan Huarong berdiri di balkon dengan sosok ramping dan anggun, lekuk tubuhnya yang indah samar-samar terlihat di balik gaun sutranya. Ia sedikit mengernyit dan berkata, Tuan Muda Bu, jika Anda bersikeras mengambil si cantik roh api, saya terpaksa mengambil tindakan. Ayo lakukan. Sehelai sutra putih membubung tinggi ke angkasa, dan Wan Huarong berjalan di atasnya dengan tubuh yang halus. Kabut tebal dan mempesona memenuhi udara di sekelilingnya. Matanya yang indah seakan mampu berbicara, seolah mampu menembus hati manusia. Dunia di sekitarnya terdistorsi, menjadi begitu lembut dan indah. Untuk sesaat, semangat juang di hatiku pun meredup. Tidak bagus, itu ilusi. Seperti dugaanku, Wan Huarong bukan hanya pemilik menara Wan Hua, tetapi juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan ilusi memancar dari matanya, membuatnya sulit membedakan antara kenyataan dan ilusi. Tak perlu dikatakan lagi, banyak master telah tumbang akibat jurus ini. Jauh di dalam hatinya, seorang pria emas kecil melayang ke langit di rerun dewa spiritual, memancarkan cahaya ilahi yang menakjubkan bagai matahari di puncaknya. Itulah roh primordialku, roh primordial yang sangat kuat. Saat ini, ia berdiri di atas Jianxin, dan telah mencapai keadaan penyatuan antara pedang dan hati. Bersama Jianxin, ia menjaga pikirannya agar tidak tertipu oleh ilusi Wan Huarong. Tertawa, dengan lambaian pedang tulang abadi, dia menggunakan jurus bimbingan leluhur langsung pada Wan Huarong. Wan Huarong tertegun. Ia jelas tak menyangka aku bisa dengan mudah melawan ilusinya. Namun, ia tak panik. Dengan tangan kosongnya, kekuatan spiritual yang luar biasa meledak dan ia berhasil menangkis pedang itu. Ia mendekat dan mengacungkan 2 jari lurus. Tiba-tiba, niat pedang meledak, dan ada perasaan hati pedang yang jernih. Siapa sangka bahwa Wan Huarong, pemilik menara Wan Hua, tidak hanya memiliki kecantikan yang memukau, tetapi juga seorang master dengan hati pedang yang jernih. Tapi jelas, kartu truf terbesar Wan Huarong adalah ilusi. Setelah ilusinya tidak berfungsi, kemampuan pedangnya hanya bisa menghadapi beberapa jenius tingkat 2. Lagi pula, dia baru berada di tahap awal pencerahan hati pedang. Pedang tulang abadi terbang keluar dan menggunakan teknik memutar pedang untuk mematahkan aturan pedangnya. Mendesis. Tepat ketika aku bertekad untuk berhasil dalam satu serangan, aku mendapati pedang tulang abadi hanya melilit beberapa helai sutra air. Tiba-tiba aku merasa dingin dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ini sama sekali bukan ilmu pedang Wan Huarong, melainkan sublimasi ilusi. Dia tahu aku mengikuti ilmu pedang, tetapi sebenarnya menggunakan ilusi untuk membingungkanku berdasarkan aturan ilmu pedang. Sungguh licik. Dengan suara Swiss, jari giok itu langsung mengenai dada, dan seberkas energi pedang meledak. Energi pedang yang melindungi dadaku hancur berkeping-keping. Wan Huarong melangkah ke alam semi suci. Serangan ini sangat dekat dengan tubuhku dan sangat dahsyat. Jari-jarinya yang ramping dan berkilau tampak menyedihkan, tetapi kini berubah menjadi senjata pembasmi. Ujung-ujung jarinya diselimuti energi suci yang tak terhancurkan, yang menembus langsung ke dalam daging di dadaku, menembus sisik naga asli, dan menembus hingga kedalaman hampir 3 inci. Lonceng pedang segala sesuatu. Dengan raungan rendah yang tiba-tiba, aura pedang yang tak berujung meledak, langsung mendorong Wan Huarong mundur. Di saat yang sama, rasa tertekan yang luar biasa datang dari atas kepalaku. Sebuah telapak tangan jatuh dari langit dan mengenai pilar pedangku. Dengan suara keras, kulit di sekujur tubuhku terus pecah dan berdarah, dan pakaian putihku langsung ternoda merah. Namun, aku menyerahkan sebagian besar vitalitasku kepada sepupuku, memadatkannya menjadi energi pedang untuk melindunginya, dan hanya menggunakan tubuh suci naga sejati untuk menahan telapak tangan ini. Engah! Dia meludahkan seteguk darah,
lalu bergegas mundur, dia mengarahkan pedangnya ke arah Wan Huarong dan berteriak, Zenhai. Ratusan aura naga melesat keluar dari celah antara langit dan bumi, membentuk gelombang. Dalam sekejap mata, aura itu bagaikan pusaran es. Kekuatan pembasmi yang dahsyat menyerang Wan Huarong dengan ganas. Dalam sekejap, kecantikan tak tertandingi ini memuntahkan darah dan seluruh tubuhnya berdarah. Jika bukan karena kultivasinya yang mendalam, ia pasti sudah terbasmi oleh pukulan Zenhai. Namun, ia kehilangan kekuatan tempurnya dan jatuh tersungkur ke tanah. Ia ditopang oleh dua penjaga dari Menara Wanhua. Sekarang kamu, aku menatap pengawal besi Jue emas terakhir di udara. Berkat dia, lukaku sudah sangat serius. Tiba-tiba aku mengarahkan pedang tulang abadi, menggendong sepupuku, dan terbang ke udara. Pilar pedang yang lebih menakjubkan meledak dari tubuhku, dan kekuatan penyatuan pedang dan hati dilepaskan sepenuhnya. Tiba-tiba aku merasa pedang antara langit dan bumi itu menyerah. Selama perjamuan, pedang para pahlawan muda bergetar, sementara pedang para pengawal telah terhunus, memenuhi panggilan persatuan pedang dan hati. Dalam sekejap mata, ribuan pedang muncul di udara, dan bersama dengan niat pedangku, mereka menghantam sang guru yang menggunakan telapak tangan. 10.000 pedang terbang di langit. Matanya terpejam, tubuhnya dipenuhi semangat juang. Ia mengulurkan kedua telapak tangannya dan menggeram, tunjukkan betapa kuatnya Raja Pedang generasi baru ini. Ayo kita ganggu alam semesta. Langit dipenuhi jejak telapak tangan merah menyala, bertabrakan dengan kekuatan 10.000 pedang. Niat pedang dan kekuatan telapak tangan terus bertabrakan, dan seluruh langit langsung berubah menjadi medan perang yang kacau balau. Di tengah kekacauan energi yang mengamuk, aku tiba-tiba melesat keluar dari kabut pedang, dan menebasnya dengan pedang panjangku sambil mengeluarkan suara ci. Pedang ini adalah gabungan surga dan manusia, jauh lebih unggul daripada serangan jantung pedang yang jernih. Tepat waktu, matanya merah, dan telapak tangannya memancarkan energi suci yang dahsyat. Ia hanya menangkupkan kedua telapak tangannya dan menjepit pedang tulang abadi di depan dadanya. Sebegitu yakinnya ia bisa menaklukkan ilmu pedangku dengan tangan kosong. Dalam sekejap, aku melepaskan pedang tulang abadi. Tangan kanannya mengepal, dan simbol-simbol aturan teknik naga sejati berhamburan. Sebuah pukulan yang sangat kuat menghantam dadanya. Pukulan ini tak terhentikan dan secepat guntur. Ledakan. Dengan satu pukulan, ratusan naga terbang. Penjaga besi Jue emas terkena hantaman yang sangat keras hingga dia menyemburkan darah dan terlempar mundur, sedangkan aku menyambar pedang tulang abadi dengan satu tangan dan mengayunkan pedang itu dari atas ke arah kepalanya, langsung melontarkan 9 tekukan Wei Yang. Kesembilan serangan itu meletus, dan tubuhnya mulai membusuk. Tubuhnya berubah menjadi api dan jatuh ke tanah dengan keras, hidup atau matinya tak diketahui. Pada saat itu, penghalang prasasti di atas memancarkan cahaya bintang, dan penghalang itu telah hancur. Nusan benar-benar melakukan apa yang dikatakannya, dan membuka penghalang itu dalam 50 tarikan napas. Tanpa ragu, ia memeluk sepupunya dan terbang ke angkasa. Dengan Swiss, ia berubah menjadi cahaya dingin dan melesat ke angkasa, muncul di atas kota Sasu. Ini bukan tempat tinggal yang lama, dan ia harus pergi. Sebuah suara yang terdengar seperti pembasmi datang dari belakangnya Bu Yixuan, apa kau pikir kau bisa lolos? Kau telah melukai pewaris istana Yin yang dengan parah. Masalah ini harus diselesaikan denganmu hari ini. Tetua geng dan tetua Sin menyusul mereka. Kedua pria ini sangat kuat, bahkan sedikit lebih kuat dari beberapa pengawal besi Jue emas. Di langit, dua sinar cahaya menerobos awan dan mengejar kami. Kecepatan orang kuat Semi Santo itu terlalu cepat. Aku tidak punya waktu untuk kabur dengan kecepatanku. Jika aku memanggil Xiao Xing saat ini, aku khawatir dia akan dibasmi oleh Semi Santo itu. Itu terlalu tidak adil baginya, jadi aku hanya bisa menyerah saja. Selain kedua tetua istana Yin Yang, banyak orang dari Menara Delapan Desolate dan Paviliun Abadi juga mengejar mereka. Cahaya putih beterbangan di langit malam, memancarkan aura pembasmi. Hatiku terasa berat, tetapi setelah melihat sepupuku dalam pelukanku, aku tiba-tiba merasa jauh lebih lega. Meskipun matanya tampak bingung dan ia tak berdaya, ia akhirnya kembali. Selama sepupuku kembali di sisiku, apa pentingnya berapapun yang kubayar. Penatua geng berada di peringkat 1024 dalam daftar Semi Santo, dan Penatua Sin di peringkat 2451. Keduanya sosok yang luar biasa. Di dalam dunia Senyei, Nusan diselimuti bola cahaya. Ia berkata, bisa dibilang mereka berdua lebih kuat darimu. Bahkan jika kau menggunakan teknik naga sejati, kau mungkin takkan mampu menekan mereka. Kekuatanku belum pulih sepenuhnya, jadi aku hanya bisa mengambil jalan memutar kali ini. Aku akan membasmi Penatua Sin terlebih dahulu. Mereka akan segera menyusul. Kau tahan Penatua Sin, dan aku akan mengurus Penatua Geng. Oke, pada saat ini,
pusaran api muncul di udara di belakangnya, dan 5 jejak telapak tangan merah menyala muncul dari udara. Itu adalah telapak tangan tetua geng. Jejak telapak tangan itu sangat jelas, bahkan tekstur telapak tangannya pun terlihat jelas. Energi suci api yang terkandung di dalamnya begitu kuat sehingga mustahil bagi seorang ahli di alam Yuanling untuk menandinginya. Tetapi saat ini, saya tidak punya pilihan selain menghentikannya. Sebagai naga sejati, kekuatanku meningkat 300 kali lipat, dan jiwa suci berwarna-warni itu membubung tinggi ke angkasa. Aku mengayunkan pedang tulang abadi dan langsung memicu jurus naga tersembunyi yang muncul dari jurang. Tiba-tiba, gunung-gunung kuno di bumi runtuh di bawah pedangku, dan berubah menjadi niat pedang yang membubung tinggi ke angkasa, bertabrakan dengan kekuatan telapak tangan tetua geng, yang menggetarkan bumi. Sebelum kekuatan telapak tangannya menghilang, sesosok tubuh terbang di hadapannya, dan tetua geng mengayunkan telapak tangan penuh api ke dahi. Serangan itu lebih spesifik dan lebih intens. Mati, ada amarah di matanya. Jelas, melindungi pewaris adalah tanggung jawabnya, tetapi sekarang Duan Yuan, satu-satunya warisan istana Yin Yang, telah hancur. Dia akan kesulitan menjelaskan dirinya sendiri ketika kembali. Dia hanya bisa membasmiku dan mengambil tubuhku kembali. Ini mungkin bisa mengurangi sebagian hukumannya. Pilar pedang itu meledak, dan aku kembali memasuki kondisi menyatu antara pedang dan hati. Aku mengayunkan pedang panjangku, menggunakan keahlian pedang untuk melawan jurus telapak tangan tetua geng. Sangat sulit untuk menghadapinya. Tak lama kemudian aku dikejutkan oleh sisa kekuatan telapak tangan itu, dan tubuhku terus meledak dan berdarah. Jika bukan karena armor 8 Desolate Kirin yang melindungi tubuhku, lukaku pasti akan lebih parah lagi. Dan pada saat ini, seberkas cahaya melesat ke langit di dunia Senye dan berubah menjadi stalagmit yang dikelilingi energi kacau. Itulah Gunung Bingsu. Dalam sekejap mata, Gunung Bingsu berubah menjadi pedang suci yang tak tertandingi, dan Nusan keluar dari kabut, menggenggam Gunung Bingsu di tangannya. Dengan infus energi suci, total 1200 pola spiritual cemerlang muncul di dalam Gunung Bingsu. Pola spiritual ini bahkan telah berevolusi ke tingkat senjata luar biasa 1000 roh. Desir, Nusan tidak berlatih ilmu pedang, tetapi pedang ini tetap luar biasa. Pedang Bingsu Shan, dengan kekuatan gunturnya yang dahsyat dan kekuatan dahsyatnya untuk menciptakan dunia, menghantam Penatua Sin dari atas kepalanya di depan matanya yang panik. Dengan pedang yang begitu ringan, Penatua Sin bahkan tak sempat menghindar sebelum terbasmi. Ia benar-benar mati, dan bahkan jiwanya pun hancur oleh pedang Nusan. Namun setelah pedang ini, kekuatan Nusan langsung jatuh ke dasar, dan tubuhnya melayang ke Gunung Bingsu dan kembali ke dunia Senye di antara kedua alisku. Siapa dia? Penatua geng menyaksikan Penatua Sin dibasmi, wajahnya pucat saat dia menggeram dengan ganas. Mengapa dia memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Aku mengayunkan 3 pedang berturut-turut, yang setara dengan 3 tebasan pedang. Kemudian aku melepaskan semburan percikan api, dan pedang-pedang api yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke udara, memaksa tetua geng mundur. Namun, aku juga terluka parah. Aku mengerutkan kening dan tidak menanggapi pertanyaannya. Tetua geng menggertakkan giginya dan berkata, tidak masalah kalau kau tidak memberitahuku. Aku akan membasmimu dan mengambil rerun dewa rohmu. Dengan begitu, aku akan secara alami mengetahui kebenaran tentangnya. Pergilah ke neraka. Kekuatan telapak tangan melonjak, menciptakan momentum yang luar biasa. Tetua geng terlalu kuat. Kekuatan telapak tangannya yang berapi-api menembus armor 8 Desolate Kirin secara langsung. Sambil membubarkan niat pedangku, ia mampu memadatkan sisa kekuatan telapak tangannya menjadi angin telapak tangan, yang jatuh di dadaku melalui udara. Saat ini, aku khawatir banyak tulang rusuknya patah. Dadanya berlumuran darah, dan terdapat bekas telapak tangan yang mengerikan di atasnya. Berdengung. Api meletus, dan puluhan bahkan ratusan jejak telapak tangan datang dari segala arah. Rambut tetua geng acak-acakan, dan ia benar-benar marah. Aku akan membasmimu. Ayo, ambillah telapak 10 penghancurku. Di alam segala sesuatu, aku memadatkan sebagian besar energiku menjadi energi pedang pelindung. Aku menggendong sepupuku dengan tangan kiri, dan terus mengayunkan pedang tulang abadi dengan tangan kananku. Pilar pedang itu membubung tinggi ke angkasa, mengembangkan keterampilan pedang alam kesatuan ke tingkat yang lebih tinggi. Ratusan pedang melesat keluar secara langsung, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan ke segala arah, bersaing dengan 10 telapak penghancur milik tetua geng. Suara gemuruh guntur membumbung tinggi ke angkasa. Pertempuran ini bisa digambarkan sebagai pertarungan antara dua lawan yang berimbang. Zenhai, bahasa naga. Tetua geng dihajar habis-habisan oleh Zenhai dengan serangkaian serangan dahsyat. Kemudian, ia bertahan dari serbuan aturan bahasa naga. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan matanya merah padam. Ia menggunakan teknik telapak tangan yang lebih kuat dan lebih ganas, lalu meraung seperti orang gila, aku pasti akan membasmimu.
Aku melayang ke udara, menarik napas dalam-dalam, dan mengayunkan pedang. Untaian garis-garis itu melayang di udara dan seketika menyatu menjadi sebuah lukisan yang indah. Di lukisan itu, peri perempuan yang tak tertandingi itu tampak begitu nyata, persis seperti Suyan. Pedang itu menancap, dan dengan raungan rendah, seluruh lukisan berubah menjadi kekuatan pedang, yang menghujani tetua geng dengan kekuatan yang luar biasa. Peri lukisan pedang emas. Tetua geng dengan liar menamparkan telapak tangan berisi kekuatan suci ke udara dan meraung tanpa henti. Untuk sesaat, langit di dekat dan jauh dipenuhi suara dan cahaya lukisan tombak emas abadi dan kekuatan telapak tangan yang dahsyat saling mengguncang. Para kultivator biasa di alam raja manusia dan alam Tailing sama sekali tidak mampu mendekati medan perang setingkat ini dan hanya bisa bersembunyi ratusan kaki jauhnya dan menyaksikan. Semua orang sangat terkejut. Tak seorang pun menyangka seorang kultivator di alam Yuanling bisa menimbulkan kehebohan sebesar itu. Mereka tercengang dan saling berbisik. Bu Yixuan telah memberi kita begitu banyak kejutan. Dalam pertempuran ini, dia telah membasmi raja-raja muda seperti Luo Huachi dan Duan Yuan, sendirian membasmi dan melukai para keempat penjaga Menara Delapan Desolate, dan sekarang dia bertarung melawan tokoh-tokoh dalam daftar semi-suci dengan sukses besar, dan telah membawa tetua geng ke kondisi yang begitu menyedihkan. Dalam pertempuran ini, selama Bu Yixuan bisa bertahan hidup, dia akan didewakan. Ya, seorang jenius yang tak tertandingi telah mencapai kemenangan yang begitu gemilang. Dengan sikap yang begitu tak tertandingi, bahkan Peri Qingyin mungkin sedikit lebih rendah darinya. Nah, bukankah orang dalam gulungan yang baru saja digunakan Bu Yixuan untuk mengumpulkan jurus pedang dalam lukisan itu adalah Peri Qingyin? Aku sudah lama mendengar bahwa Bu Yixuan dan Peri Qingyin memiliki hubungan yang sangat dekat. Ia bahkan memberi Bu Yixuan jiwa naga biru yang diterima Peri Qingyin di kontes pedang Danau Barat. Kalau tidak, ia tak akan bisa menyempurnakannya. Sebelumnya, semua orang berpikir Bu Yixuan tak layak untuk Peri Qingyin, tetapi sekarang tampaknya Bu Yixuan menyembunyikan terlalu banyak kartu dan kekuatan. Faktanya, ia dan Peri Qingyin sama-sama tokoh papan atas, berbakat sekaligus cantik, dan bisa dibilang mereka pasangan yang serasi. Ya, tapi tetua geng mengerahkan seluruh kekuatannya, dan Bu Yixuan terluka parah. Tokoh legendaris ini hanya bisa bertahan sampai di sini. Sayang sekali. Di tengah desahan dan penyesalan kerumunan, tetua geng, berlumuran darah, menerobos lukisan tombak emas abadi dengan kekuatan absolutnya, tetapi ia juga membayar harga yang mahal. Setidaknya ada ratusan bekas pedang yang melintang di tubuhnya, seolah-olah ia akan dieksekusi dengan tebasan lambat. Namun, ia tetap tidak mati. Sebaliknya, ia mengeluarkan pil berwarna merah darah dari gudang penyimpanan dan langsung menelannya. Pil yang sangat kuat. Seseorang mengenalinya ya dewa, tetua geng benar-benar meminum pil kekerasan ilahi. Itu obat terlarang yang mengurangi umur seseorang hingga 100 tahun, namun melepaskan kekuatan 3 kali lipat atau bahkan 5 kali lipat. Hatiku makin tenggelam. Pada saat ini, penatua geng tampak ganas dan menakutkan. Energi suci di dalam tubuhnya terstimulasi sepenuhnya, membasahi tubuhnya dengan cahaya merah darah. Kekuatannya tiba-tiba meningkat setidaknya 3 kali lipat. Sendi-sendi telapak tangannya berderak seperti petasan, dan ia menyeringai sengit kekuatanku saat ini sebanding dengan mitologi Dao Suci yang menyalakan api rerun Dewa Suci. Apa yang bisa kau gunakan untuk menghentikanku? Jantungku berdebar kencang. Perbedaan kekuatan ini sungguh luar biasa. Tak ada cara untuk melawan. Ledakan. Tetua geng mengulurkan telapak tangannya, dan api pun membumbung tinggi ke langit, seolah-olah akan membakar gunung dan mendidihkan laut. Aku langsung terkena angin telapak tangan itu. Armor 8 Desolate Kirin di dadaku meledak menjadi perisai yang menyilaukan, tetapi perisai itu hancur dalam sekejap, lalu tubuhku dilalap api. Aku terlempar seperti bola meriam yang menggendong sepupuku, dan langsung menghantam pegunungan kuno. Pergilah ke neraka. Tetua geng menghantamkan telapak tangannya ke pegunungan itu lagi, dan seketika seluruh pegunungan itu runtuh, dan beberapa batu keras pun musnah. Dia merasakan sakit luar biasa di seluruh tubuhnya, kulitnya robek dan luka-lukanya mengerikan. Tapi aku tetap melihat sepupuku. Dia juga terluka. Ada bekas luka di bahu dan punggungnya akibat pukulan telapak tangan, tapi jauh lebih ringan daripada lukaku. Ini hanya bisa berarti satu hal, tubuh fisiknya lebih kuat daripada tubuhku. Mungkinkah itu benar-benar tubuh suci Phoenix Api milik permaisuri api ilahi Dongfang Yue? Pedang tulang abadi diangkat, dan dia menggunakan sisa kekuatannya untuk menyerang dengan gerakan pedang. Wei Yang 9 tikungan. Namun kali ini berbeda. Tetua geng berlari menghampiri dan menghantamkan niat pedang Wei Yang Jiuku dengan satu telapak tangan, langsung menghancurkannya. Ia mengangkat telapak tangannya dan menekannya ke dadaku. Suara tulang rusuk patah terdengar, dan rasa sakitnya menyayat hati. Xiao Xuan, kau akan mati seperti ini, terdengar suara Nusan. Aku pun tahu itu, dan berusaha tetap tenang, menatap tetua geng yang dikelilingi api di udara.
Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benakku. Ia telah meminum pil kekerasan ilahi dan memperoleh kekuatan beberapa kali lipat dengan mengorbankan nyawanya. Ini sendiri merupakan semacam transaksi sebab akibat dengan langit dan bumi. Karena ini adalah sebab akibat, roh pedangku mungkin akan berguna. Aturan ketiga dari kehendak roh pedang adalah keberuntungan. Saya telah memahami sebagian dari aturan ini dan memperoleh kekuatan untuk memperdalam hubungan sebab dan akibat. Mungkin ini akan berguna bagi penatua geng saat ini. Mati. Langit dipenuhi api yang membara. Tetua geng melayang di udara, mengayunkan kedua telapak tangannya. Telapak tangan ini sangat kuat, seolah ingin membasmiku secara langsung. Sepupuku sepertinya merasakan sesuatu. Meski tatapannya masih kosong, ia memeluk leherku erat-erat dan membenamkan tubuhnya di dadaku. Setetes air mata kristal jatuh di leherku. Tak apa, ayo kita lakukan. Tubuhnya hancur, dan dia mengarahkan pedangnya ke langit, mengaktifkan kekuatan aturan roh pedang sebab dan akibat semakin dalam. Tiba-tiba, ruang terasa terdistorsi, kecepatan aliran udara meningkat, dan kecepatan waktu pun meningkat drastis. Telapak tangan tetua geng tetap di udara, tetapi tiba-tiba ia menyadari sesuatu yang tidak biasa, dan seluruh tubuhnya membeku. Embun beku merambat naik ke pelipisnya, dan dalam sekejap mata, rambut dan janggutnya memutih, dan vitalitasnya pun lenyap dengan cepat. Hanya dalam sekejap, penatua geng tampak setua tulang kering di dalam makam. Aku tidak perlu melakukan apapun. Ia membuka matanya lebar-lebar tak percaya. Sesaat kemudian, ia berhenti bernapas. Sebab dan akibat dari penggunaan pil kekerasan ilahi langsung bertambah parah, sehingga ia tampak bukan berusia 100 tahun, melainkan 500 atau bahkan 1000 tahun. Jelas, seorang setengah suci tidak mungkin hidup selama itu. Awalnya dia meminum pil kekerasan ilahi untuk memperoleh kekuatan membasmiku, tetapi dia tidak menyangka bahwa aku akan menggunakan kekuatan takdir dan karma untuk mengakhiri hidupnya sebelum waktunya. Tetua geng yang telah berhenti bernapas, tiba-tiba jatuh ke tanah dan meninggal di tempat. Ketika tetua geng meninggal, para pengawal besi dari Menara 8 Desolate yang mengejarnya tercengang. Tak seorang pun berani bergerak maju. Bahkan Li Dingyu berdiri di udara, tak bergerak, matanya berkedip-kedip, dan jelas ia tak bisa mengambil keputusan. Aku mengangkat pedang tulang abadi dan mengarahkannya langsung ke arahnya. Aku berteriak, Li Dingyu, aku tidak dendam padamu. Jika kau terus bersikap agresif, aku akan menghabisimu bersamaku bahkan jika itu berarti aku mati. Coba saja kalau kau tidak percaya. Beraninya kau mengancam Tuan Muda. Seorang lelaki tua dari pengawal besi Jue Emas meraung. Tuan Su, Li Dingyu berkata dengan nada yang sangat acuh tak acuh, lupakan saja. Orang-orang di Menara Bahuang benar-benar berhenti mengejarku, dan aku berbalik sambil menggendong sepupuku, menggunakan teknik gerakan tubuh Suzaku untuk terbang menjauh. Begitu aku meninggalkan pandangan semua orang, sebuah cahaya melintas di antara alisku, dan aku melepaskan Yi Zhangqing Xiaoxing, cepat bawa kami pergi, ayo kembali ke Akademi Bailu. Xiaoxing berubah wujud menjadi seekor binatang buas, menyeret sepupuku dan aku, dan dalam sekejap mata melangkah ke dalam kehampaan dan berubah menjadi kilatan petir. Namun, tepat sebelum Xiaoxing hendak berlari dengan kecepatan penuh, seberkas cahaya melesat melintasi ruang dan menembus energi pedang pelindungku dengan embusan. Bahkan armor Kirin 8 Desolate pun tertembus. Itu adalah anak panah yang memancarkan cahaya merah darah. Panah itu menembus langsung ke ketiak kiriku dan keluar dari ketiak kananku, mengeluarkan semburan darah panas berwarna emas seperti naga. Seketika pikiranku kosong. Seseorang menyerangku, dan aku bahkan tidak menyadari kehadirannya. Sihir Phoenix dan tanda Phoenix berdentuman bersamaan, menekan tubuh yang hampir hancur. Panah ini mengandung energi suci yang sangat besar. Jika itu tubuh biasa, pasti sudah hancur berkeping-keping sejak lama. Seorang pria berjalan keluar dari kabut, memegang busur di tangannya, wajahnya feminin dan dingin, dan dia memancarkan aura dingin dan pembasmi. Nusan mengerutkan kening. Itu Huang Futai, salah satu dari 10 pembasmi bayaran teratas Sekte Darah Menetes. Xiao Xuan, masih bisa bertahan. Xiao Xing, lari. Kecepatanmu jauh lebih tinggi daripada Huang Futai, jadi kabur pun tak masalah. Xiao Qing melompat dengan keempat kakinya, secepat kilat, dan segera menghilang dari pandangan Huang Futai. Meskipun ia mengejarnya dengan busurnya, ia hanya bisa semakin menjauh. Namun, suaranya yang muram terdengar ditiup angin Bu Yixuan, apa kau ingin kabur selamanya? Aku berbalik dengan galak dan berkata dengan suara lirih, Huang Futai, lain kali kita bertemu, aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Setelah mengatakan ini, ia tak kuasa menahan napas. Energi panahan yang kacau di tubuhnya mulai meledak, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Luka-lukanya terlalu parah, dan nyawanya sudah mulai melayang. Tidak, Nusan keluar dari Gunung Bingsu, memegang lenganku, dan berkata, aku akan menekan jiwa Suanyin untuk sementara.
Kau bawa dia ke dunia Senye untuk berlatih dan terlahir kembali dengan metode Phoenix. Kalau tidak, dia pasti tidak akan selamat. Aku akan mengendalikan dunia Senye dan kembali ke Zhongzhou bersama Xiao Xing. Baiklah, hati-hati. Bagus. Sambil menggendong sepupunya, berlumuran darah, ia terbang ke alam dewa, lalu meninggalkan daun emas pembawa alam dewa kenusan. Ia menggenggamnya dan duduk diagonal di punggung Xiao Xing, bagaikan peri yang turun ke dunia fana, dikelilingi pesona peri dan tanpa noda. Di dunia Senye, dengan lembut kubaringkan sepupuku di atas sebongkah batu biru. Ia masih menatapku dengan tatapan kosong dan bingung, tanpa berkata sepatah kata pun. Tak ada jejak energi spiritual di tubuhnya. Aku terhuyung dan jatuh ke tanah. Aku langsung duduk bersila, mempraktikkan metode Phoenix, dan memulai kelahiran kembali dari abu. Dalam sekejap, tubuhku sepenuhnya dilalap api. Satu demi satu, tanda-tanda Phoenix muncul, mengembangkan simbol-simbol aturan hukum Phoenix dengan cara yang rumit. Suara melengking burung mitologi kuno itu sesekali terdengar di telingaku. Aku memejamkan mata, gemetar sekujur tubuh. Hatiku tertusuk panah Huang Futai. Jika itu seorang kultivator biasa, sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Bahkan bagiku, aku harus melalui proses nirwana dan kelahiran kembali untuk membangun kembali hati dan tubuhku. Tubuhku menguap dan bangkit perlahan-lahan dalam kobaran api yang tak berujung. Dalam sekejap mata, tubuh fisikku lenyap sepenuhnya dalam api Phoenix ini, berubah menjadi sekeping kehendak aturan yang melayang di udara. Hanya secercah kesadaran yang tersisa untuk mengendalikan hukum Phoenix dan terlahir kembali dalam kobaran api. Ketika tubuh fisikku lenyap, aku merasakan pencerahan. Burung Phoenix terlahir kembali dari abu, dan setiap kelahiran kembali adalah transformasi. Hal yang sama berlaku bagi saya. Setelah tubuh saya terakumulasi melalui alam Raja Manusia dan alam Dao Yuanling, semua fondasi dan potensi saya akan meledak di nirwana ini. Ini adalah kesempatan besar yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh para kultivator biasa, dan tentu saja merupakan aspek paling berharga dari metode Phoenix. Kelahiran kembali di nirvana, menjadi lebih kuat di setiap pertempuran, inilah mengapa disebut teknik Phoenix. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan, tubuhku mulai terbentuk kembali. Untaian darah mengembun di udara, lalu mengembun menjadi daging, kulit, rerun dewa spiritual, lautan ki, dan sebagainya. Kesadaranku seakan terlelap dalam tidur nyenyak. Ketika tidur itu berakhir, aku membuka mata dan mendapati tubuhku telah sepenuhnya terbentuk kembali. Kulitku bercahaya dan penuh dengan Taoisme. Jelas, setelah terlahir kembali dari abu, bukan hanya kekuatanku meningkat pesat, tetapi tubuhku juga menjadi jauh lebih kuat. Gelombang panas mengalir di pembuluh darah. Melihat ke dalam, orang bisa melihat tanda-tanda Phoenix berputar-putar dan menjerit di dalam darah. Kekuatan darah tampaknya telah meningkat drastis. Dengan kepalan ringan tangannya, segel tinju naga sejati meledak dan melambung ke langit, dan kekuatannya setidaknya berlipat ganda. Suara Nusan menggema dari langit sebuah berkah tersembunyi. Kultivasi hukum Phoenixmu telah mendalam, dan tanda Phoenix telah disempurnakan ke dalam garis keturunanmu. Hasilnya, pemulihan dan kekuatan tempurmu melampaui jangkauan tubuh manusia biasa. Aku berdiri dan berjalan ke arah sepupuku. Ia masih tampak kaku, tanpa sedikit pun pikiran, dan seluruh auranya tenang hingga hampa. Ia masih mengenakan gaun sutra si cantik roh api, dengan jubahku menutupinya. Sosoknya yang anggun menjulang tinggi, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang indah. Penampilannya sedikit berubah, menjadi semakin sempurna. Saudari, aku membungkuk, menggenggam tangannya, menatap matanya, dan berkata, katakan padaku, apa yang telah kau lalui? Kenapa kau menjadi seperti ini? Saudari, bisakah kau mendengar apa yang kukatakan? Dia menatapku dengan matanya yang indah, tanpa emosi apapun, hanya menatapku seperti itu. Sikat, Nusan melangkah ke dunia Senye dan berdiri di belakangku. Ia mengerutkan kening dan berkata, Xiaoxuan, alasannya masih sama. Jiwa Suanyin telah melemah hingga tingkat yang mengerikan. Ia bisa mati kapan saja. Apa yang harus dilakukan? Saya agak gugup, tetapi tetap menggenggam tangannya erat-erat. Ayo kita temukan pohon tua itu. Nusan melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata, pohon tua itu memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Pasti ada cara untuk memperbaiki jiwa Suanyin dan membiarkannya pulih seperti semula. Dengan begitu, dia bisa menceritakan seluruh kebenaran dan kisahnya. Baiklah, Xiao Xing. Setelah kembali ke Zhongzhou, jangan kembali ke Akademi Bailu dulu, pergilah ke rumah Pangeran Bu. Bagus. Setelah mengamati situasi di luar, saya mendapati bahwa kami sudah dekat dengan Zhongzhou. Entah berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk mencapai Phoenix Nirvana di dunia Senye. Pasti butuh setidaknya beberapa bulan. Namun, waktu ini tidak sia-sia. Laut Ki saya menjadi setidaknya 10% lebih kuat, dan kultivasi saya di alam Yuanling awal juga jauh lebih kuat. Ini adalah langkah yang penting.
Suanyin, tahukah kamu siapa kamu? Nusan mendekat dan bertanya. Sepupuku nampak sedikit panik, ia mundur sedikit, merentangkan tangannya dan berkata padaku dengan tatapan kosong peluk aku. Hidungku terasa perih dan aku buru-buru memeluknya, tetapi dalam hatiku aku teringat terakhir kali kami bertemu setelah kematiannya. Ia membiarkanku memeluknya seperti ini. Sekarang, apakah ia masih memiliki kenangan tentang kehidupan sebelumnya? Aku membelai rambutnya lembut, aroma samar tercium di hidungku, tetapi hatiku dipenuhi perasaan campur aduk. Aku berbisik di telinganya kakak, kumohon ingat aku cepat, cepat. Mata Nusan memerah dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah sekian lama, dia masih menatapku dengan mata kosong, lalu mulai menatap kedalaman dunia Senye yang tak berujung, namun masih meringkuk dalam pelukanku, menggenggam tangannya erat. Aku mengangkat tanganku dan memanggil tombak Phoenix perak dari cincin tulang luar angkasa. Dengan lembut kuletakkan senjata yang kuat dan luar biasa ini dengan aura transenden di hadapannya dan berkata, kakak, tolong pegang ini. Tatapannya kosong, tetapi ia menggenggam tombak Phoenix perak seperti yang diperintahkan. Tiba-tiba, seluruh tombak bersinar, dan 9.000 pola spiritual di dalamnya teraktivasi. Ini adalah semacam resonansi antara senjata ajaib dan sang guru. Meskipun sepupuku tidak memiliki kekuatan saat itu, napas dan tanda kehidupannya saja sudah cukup untuk mengendalikan keberadaan yang hampir seperti senjata ilahi ini. Apakah kamu ingat sesuatu? Tanyaku. Dia tidak berkata apa-apa, hanya memegang Silver Phoenix cukup lama, lalu tiba-tiba membuangnya begitu saja, berbalik dan menatapku lagi, sambil membuka tangannya peluk. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah Pangeran Bu. Yi Zhangqing langsung masuk ke kedalaman istana, dan pohon anggur dewa membuka penghalang terlarang. Kemudian kami melangkah ke dunia yang diciptakan oleh pohon anggur dewa. Inilah dunia di dalam istana Bu, yang jauh lebih luas daripada dunia daun dewa. Dunia ini penuh dengan berbagai aturan, kehendak, dan roh, dengan gunung, sungai, dan danau yang tak terhitung jumlahnya, penuh vitalitas. Sebatang pohon anggur ilahi telah tumbuh menjadi pohon kecil setinggi 1 meter, dengan sulur-sulur hijau melilitnya, sungguh indah. Ia adalah penguasa dunia ini, sangat transenden, yang membuat orang-orang merasa bahwa ia begitu luar biasa. Senior, aku berjalan keluar dari dunia Senye sambil menggenggam tangan sepupuku. Kau membawanya kembali, itu bagus. Suara pohon anggur ilahi begitu halus, dan auranya mengunci sepupuku, seolah menjelajahi tubuhnya. Kemudian ia berkata perlahan, Suanyin telah melalui banyak hal, dan jiwanya sangat lemah. Ia bisa kehilangan jiwanya kapan saja. Xiaoxuan, kumpulkan embun emas dari daunku dan berikan dulu pada Suanyin. Itu pasti akan membantunya. Aku buru-buru mengambil cangkir dan dengan hati-hati menuangkan embun peri berharga yang tersisa di daun pohon anggur ajaib ke dalam cangkir satu persatu. Pohon itu masih terlalu kecil, jadi aku hanya mendapatkan setengah cangkir, tetapi embun peri itu penuh dengan energi spiritual. Tak heran para pahlawan dunia bawah di abad pertengahan menyebutnya pohon anggur ajaib. Pohon itu memang pantas disebut sihir. Cangkir embun peri ini adalah harta yang tak ternilai, sebanding dengan obat ajaib. Kakak, minumlah. Aku memegang cangkir itu dan dengan hati-hati menyuapinya. Kemudian tubuhnya mulai memancarkan sinar cahaya, bahkan api yang kuat menyembur keluar, yang agak menakutkan. Tubuh Suanyin telah menjadi tubuh suci. Sen Tengsu terdiam sejenak, lalu berkata, sepertinya ini pasti mahakarya Nanyu Bansheng. Saya bertanya dengan hormat, bagaimana Anda mengatakannya? Ia menjelaskan, kebangkitan dari kematian selalu menjadi legenda. Berapa banyak orang di dunia ini yang dapat melampaui hidup dan mati serta memutus siklus reinkarnasi. Roh Suanyin memang kuat, tetapi tidak cukup untuk membentuk kembali tubuhnya. Oleh karena itu, Nanyu Semisein tidak dapat menemukan cara lain. Tubuh biasa tidak dapat menahan kekuatan roh Suanyin. Hanya tubuh suci yang dapat digunakan, dan tubuh suci yang selaras dengan sumber kehidupan Suanyin. Dalam hal ini, tubuh suci permaisuri api ilahi yang jatuh di lautan mayat yang tak berujung menjadi pilihan terbaik. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, sayangnya, pemahaman Nanyu tentang aturan-aturan ini terbatas pada alam semi-santo. Ia secara paksa menanamkan roh Suanyin ke dalam tubuh permaisuri api ilahi, tetapi gagal untuk benar-benar menyempurnakan penyatuan keduanya. Permaisuri api ilahi telah wafat selama 100 tahun. Tubuh sucinya abadi, tetapi kekuatan hidupnya telah mati. Tubuh ini terlalu kuat, sehingga Suanyin tidak dapat menyatu dengannya dalam waktu singkat. Jadi, adikku tidak menyatu dengan tubuh ini. Itu benar. Ia berbicara dengan suara halus, sebenarnya, ini baru setengah menyatu. Dengan kultivasi Nanyu Halfsein, ini sudah batasnya. Sejak kematian Nanyu Halfsein, proses fusi Suanyin telah terganggu oleh kekuatan eksternal. Akibatnya,
Kekuatan jiwanya terkuras habis, dan ia tidak memiliki kekuatan untuk terus menyatu dengan tubuh suci Phoenix api ini. Adakah cara untuk memulai kembali fusi? Saya sedikit bersemangat. Memiliki. Pohon anggur ilahi berkata, meskipun bagian tubuhku di alam atas kecil, ia tetap dapat menyerap roh langit dan bumi, cahaya matahari dan bulan, dan mengubah esensinya menjadi hujan dan embun yang menempel di dedaunan. Xiao Xuan, ingatlah untuk mengikis embun emas dari dedaunanku setiap pagi dan memberikannya kepada Suanyin. Ini akan meningkatkan kekuatan mental Suanyin dan memulihkan semangatnya sepenuhnya. Kemudian, lanjutkan proses fusi. Setelah selesai, ia akan benar-benar memiliki tubuh Phoenix api suci dan menjadi penerus permaisuri api ilahi. Aku sedikit gembira, lalu menjabat tangan sepupuku dengan erat, mengangguk dan berkata, terima kasih banyak, Senteng Senior. Ngomong-ngomong, apakah kau sudah mengumpulkan kristal darah yang dibutuhkan untuk berdagang dengan kuil waktu dan ruang? Tanyanya. Semuanya sudah siap. Aku berkata dengan suara berat, aku juga ingin membawa ayahku ke alam atas. Bagaimana menurutmu? Ya, kata pohon anggur ilahi, seolah-olah telah meramalkan masa depan. Tapi ayah Suyan, Su Shikeng, dan bibinya, Su Xiyu, tidak bisa dibawa ke alam atas. Mereka adalah penguasa alam naga. Jika mereka pergi, alam naga akan dilanda perang. Aku mengerti. Jika ada kesempatan di masa depan, Xiaoyan seharusnya bisa pergi ke dunia bawah untuk mengunjungi mereka sendirian. Jika ada orang lain yang perlu dituntun ke alam atas, beritahu kami sekarang, kata pohon anggur dewa. Semua orang di wilayah pedang Suanyu, ditambah Sulu, ayahku, dan Paman Fu. Setelah mengatakan ini, aku berhenti sejenak dan bertanya, Senior Senteng, aku telah membuat banyak karma di alam atas, dan kali ini, aku telah membuat banyak musuh untuk membawa adikku pulang. Jika aku benar-benar membawa begitu banyak orang dari alam bawah ke alam atas, apakah mereka akan selamat? Jangan khawatir tentang itu. Suara Senteng Su dalam dan penuh kuasa. Meskipun aku tidak bisa terlibat dalam konflik di dunia manusia, jika aku ingin melindungi seseorang, tak seorang pun di alam atas bisa berbuat apa-apa. Selama orang-orang yang kau bawa tetap tinggal di istana Pangeran Bu, aku bisa menjamin mereka tidak akan terluka sedikitpun. Baiklah, aku mengerti. Kita akan menjemput mereka besok siang. Pada malam hari, bintang-bintang dan bulan tampak tenang, dan embun jatuh ke bumi, menghadirkan perasaan sejuk. Keheningan menyelimuti dunia pohon anggur ilahi yang diciptakan oleh pohon anggur ilahi. Agar sepupu saya bisa tidur nyenyak, saya pergi ke kota kabupaten tak jauh dari sana dan membeli sebuah tempat tidur. Dengan cara ini, sebuah tempat tidur besar diletakkan di tengah keheningan hutan belantara, tirai berkibar lembut tertiup angin, dan selimutnya bersih dan lembut, memberikan rasa nyaman. Sepupuku melepas jubahnya dan duduk di tempat tidur dengan rok sutra, tatapannya masih kosong. Memeluk. Tiba-tiba dia berkata, aku jatuh dari udara tak jauh dari sana, berhenti berlatih, dan tak dapat menahan tawa kakak, rupanya badanmu makin mengecil. Dia masih membuka kedua lengannya, menatapku kosong dengan kedua matanya yang indah peluk aku. Suara pohon anggur ilahi terdengar Xiao Xuan, jangan tolak dia. Ini adalah keinginan terdalam Suanyin. Jika kau menurutinya, itu akan lebih membantu kebangkitan jiwanya. Baiklah, aku mengerti. Aku menghampirinya, melepas sepatu bot dan mantelku, duduk di ujung tempat tidur, dan menarik sepupuku ke dalam pelukanku. Ekspresinya langsung berubah damai. Ia menyandarkan wajahnya yang cantik di dadaku, memejamkan mata, dan bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Semuanya terasa begitu damai dan tenteram. Cahaya bintang jatuh ke bumi dan ke arah kami, seolah diselimuti cahaya suci. Nusan turun dari langit, mengenakan gaun putih yang lebih putih dari salju, kakinya yang ramping dan putih terlihat samar di balik gaun panjangnya. Ia berkata, aku juga ingin dipeluk. Kalau kau tidak memuaskanku, itu akan merusak rekonstruksi dagingku. Otang pembawa sial, ngapain juga ikut-ikutan asyik? Aku meliriknya. Bukankah aku kakak yang baik? Ia mengangkat alisnya dan berkata, aku hampir kehilangan nyawaku di lautan mayat yang tak berujung untukmu dan Suanyin. Sekarang setelah aku memanfaatkanmu, kau pikir kau akan menyangkalnya. Suster Nusan, dari mana asalmu? Tanyaku sambil tersenyum dan menyipitkan mata. Ia menjadi gelisah, menatapku dengan mata indahnya. Dasar bocah nakal, kau ingin tahu tentangku. Satu-satunya yang bisa kukatakan padamu adalah aku tidak akan pernah menyakitimu. Selain itu, aku juga bisa memberitahumu sebuah kabar. Identitasku jauh di luar imajinasimu. Bahkan, aku adalah peri dari zaman kuno. Mataku hampir copot. Adakah peri sepertimu yang ingin dipeluk? Peri macam apa kau? Orang menyebalkan kecil. Ia melompat dan duduk di tepi tempat tidur, menatapku dan sepupuku dengan iri. Ada rasa kehilangan dan ketidakberdayaan di matanya. Ia berkata,
Bahkan sebagai seorang wanita abadi, ada saat-saat kesepian. Di jalan menuju surga, hanya ada diriku sendiri, tak ada orang lain. Terkadang, meminta kehangatan pelukan pun terasa mewah, dan meminta satu tatapan lagi pun terasa terlalu berlebihan. Manusia memang egois. Mereka yang tak mampu melawan takdir hanya bisa pasrah menerima takdirnya. Sekeras apapun mereka mengaum, sekeras apapun mereka enggan, itu hanyalah ketidakberdayaan yang mendalam terhadap diri mereka sendiri. Rasanya aku ingin membenturkan kepalaku ke pegangan besi tempat tidur, mengangkat tangan kiriku, dan berkata, "Ayo." Ia tersenyum manis, lalu meringkuk seperti gadis tetangga, berbaring di pelukanku dengan separuh tubuhku yang lain. Ia menatapku dengan mata berbinar-binar dan berkata sambil tersenyum ham. Merasa telah membiarkannya berhasil, saya berkata, "Kak Nusan, kau menggunakan pemerasan moral. Kau bicara begitu banyak hanya agar seseorang bersandar padamu untuk tidur siang. Hei, aku berjuang untukmu, jadi apa salahnya tidur denganmu sebentar?" Dia cemberut, anak muda zaman sekarang, mereka jelas punya keuntungan besar tapi masih bertingkah seolah-olah mereka rugi. Begini, sejak zaman dulu, banyak sekali orang hebat, banyak sekali jenius tak tertandingi yang ingin dekat denganku, tapi ditolak. Kalian jelas punya keuntungan, tapi kalian bertingkah seolah-olah rugi besar. Itu membuatku sangat marah. Sambil berbicara, dia memelukku lebih erat, dan kedua payudaranya yang lembut menempel padaku. Tubuhmu sepertinya sudah hampir sempurna. Aku berusaha tetap tenang dan berkata, "Setelah tubuhmu terbentuk kembali, apa rencanamu? Apakah kau akan terus membantuku membangun kembali rumah Pangeran Bu, atau kau akan melakukannya sendiri?" Dia terkekeh, "Yang mana yang kau harapkan? Ting Mahadewa dan bantu aku membangun kembali rumah Pangeran Bu. Aku butuh kekuatanmu." Bulu matanya sangat panjang, dan ia mengedipkannya sebelum melanjutkan, "Tapi aku pasti akan pergi nanti. Lagi pula, aku punya misi sendiri dan tidak bisa tinggal bersamamu selamanya. Satu-satunya yang bisa tinggal bersamamu selamanya adalah Xiaoyan dan Suanyin." Aku mendesah, di akhir hayat, hanya ada dua kata berkumpul dan berpisah. Jika ada berkumpul, pasti ada berpisah. Sepupuku pernah berkata, kebersamaan di saat terbaik akan lebih berharga. Nusan tertawa terbahak-bahak dan mengulurkan tangannya yang seputih salju untuk memelukku. Ia sangat rakus dan ingin sekali memelukku dan sepupuku. Ia berkata, "Suanyin, kemari dan peluk aku." Tak ada emosi di mata indah sepupuku, tapi dia mengulurkan tangannya untuk menyingkirkan lengan Nusan, lalu memelukku erat lagi. "Kamu sebenarnya cemburu." Nusan terdiam, sepertinya kembalinya Ratu Kerajaan Utara, Bu Suanyin, tidak akan lama lagi. Keesokan harinya, cahaya pagi menyinari tempat tidur yang hangat. Sepupuku dan Nusan sama-sama tertidur, berpelukan dalam selimut. Aku tidak mengganggu mereka. Aku melayang ke udara, mengambil cangkirku, dan pergi ke pohon anggur suci untuk mengikis embun. Kali ini, embunnya bahkan lebih sedikit, hanya setengah cangkir. Aku mengerutkan kening dan berkata, "Senior Senteng, apakah ini cukup?" "Cukup," pohon anggur ilahi berkata, "embun emas sangat berharga saat ini. Berikanlah pada Suanyin." Ya, aku berjalan ke samping tempat tidur, membangunkan sepupuku, dan membantunya meminum ramuan itu. Kali ini, setelah meminum sebatang dupa ramuan itu, ada secercah pesona di mata sepupuku yang kosong. Benar-benar manjur. Dengan penuh sukacita, aku memegang tangannya dan berkata, "Kakak, apakah kamu kenal siapa aku?" Dia berkata dengan nada kaku peluk. "Ingin lagi?" Aku terdiam. Aku mengangkat tanganku dan memeluknya bak seorang putri. Aku terbang ke udara dan berputar-putar di dunia Senteng. Ia memeluk leherku erat-erat dan menatap dunia luar dengan rasa ingin tahu. Siang harinya, suara pohon anggur ilahi terdengar. "Xiaoxuan, siapkan 30 juta kristal roh darah. Transaksi dengan kuil ruang dan waktu akan segera dimulai." Jernih. Setelah menidurkan sepupunya dan menempatkannya di bawah pohon anggur suci, ia terbang keluar dan mengambil 30 juta kristal roh darah dari cincin tulang angkasa, menumpuknya menjadi sebuah gunung kecil. Ia lalu berteriak ke langit, "Kuil ruang dan waktu, perdagangan dibuka." Terdengar suara tumpul, lalu kristal-kristal darah itu terus menghilang, tersapu dalam sekejap mata. Setelah beberapa lama, suara tumpul itu terdengar lagi. "Perdagangan, keseimbangan." Pohon anggur dewa membentangkan cabangnya, membuka dunia dan membersihkan ruang luas di kediaman Pangeran Bu. Kemudian, titik-titik cahaya muncul di langit, dan sosok-sosok digiring masuk dari alam bawah satu demi satu. Tak lama kemudian, bahkan sosok-sosok yang familiar pun terlihat. Zhao Hao, Song Qian, Tong Zuo, Molly, Tang Kueran, Liu Tong'er, dan lainnya digiring masuk satu persatu. "Bos, Saudara Suan." Song Qian dan Zhao Hao berlari menghampiri, tertawa terbahak-bahak, dan semua orang saling berpelukan. Ketika aku melepaskan mereka,
Tang Kueran dan Liu Tong'er jatuh ke pelukanku, diiringi semilir angin yang harum. Sudah lama tidak melihatmu. Aku memandang mereka dan berkata, Kueran jadi lebih cantik, dan Tong'er nampaknya tumbuh lebih besar. Mata Tang Kueran merah. Apakah kamu baik-baik saja di alam atas? Oke. Wajah cantik Liu Tong'er memeras saudara Bu Yixuan, apakah ini alam atas? Benar sekali. Pertama-tama, kau harus perlahan beradaptasi dengan aturan alam atas dan meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Ayah. Dia berjalan ke arah ayahnya dan Paman Fu, berlutut dengan satu kaki, dan berkata, maafkan aku karena membuatmu menderita di dunia bawah. Ayahku buru-buru membantuku berdiri, air mata mengalir di wajahnya. Xiao Xuan, adikmu Xuanyin. Xuanyin, ada yang bilang dia tewas dalam perang. Benarkah itu? Jangan bohongi ayahmu. Tidak, hatiku terasa sakit, lalu aku memegang tangan ayahku dan berkata, aku akan membawamu menemui adikku. Bagus. Saya terbang ke dunia Senteng dan bertemu sepupu saya yang telah kehilangan kemauannya. Sepupuku telah mengalami bencana besar, tapi dia pasti akan pulih. Jangan khawatir, ayah. Ini hanya masalah waktu. Dia akan segera mengingat semuanya. Bagus. Ayah saya merasa jauh lebih tenang. Meskipun masih khawatir, setidaknya ia melihat sepupunya masih hidup. Selama manusia masih hidup, masih ada harapan. Setidaknya tidak seperti rumor yang beredar. Sulu tampak lebih bahagia. Ia masih mengenakan jubah instruktur wanita Akademi Wanling, yang dengan sangat menawan menggambarkan sosoknya yang anggun dan indah. Setelah melihat sepupunya, ia hampir gila karena gembira. Setelah itu, dia bertemu Feng Qingyi, Gu Wei, Yu Chanzi dan lainnya satu persatu. Kali ini, total 30.000 orang didatangkan dari alam bawah. Selain tokoh-tokoh utama dari domain pedang Xuanyu, lebih dari 20.000 prajurit elit tentara Ming Yue juga didatangkan, dipimpin oleh Kong Yang. Mereka semua adalah prajurit elit yang pernah bertempur melawan alam api. Selama mereka dilatih di alam atas, pasukan ini juga akan menjadi pasukan besi yang tak terkalahkan di alam atas. Jelas, meskipun ada sebuah kerajaan di alam atas, setiap keluarga memiliki pasukan pribadinya sendiri. Mustahil membangun kembali istana Pangeran Bu tanpa pasukan yang kuat. 30 juta kristal roh ini tidak terbuang sia-sia. Makan siangnya tidak mewah, karena semua orang membawa bekal masing-masing. Mereka memanggang kaki domba dan memanfaatkan batu-batu lapuk di rumah Pangeran Bu sebagai meja untuk memulai santapan pertama mereka di alam atas. Setelah membahas sebentar Akademi Tianfeng, Akademi Bailu, dan alam atas, saya berkata, saya punya beberapa rencana. Saya ingin membawa anggota-anggota paling elit wilayah pedang Xuanyu ke Akademi Bailu untuk berlatih. Mereka tidak hanya akan mampu mengembangkan seni bela diri yang unggul, tetapi juga akan mempererat hubungan kita dengan Akademi Bailu. Khususnya, Zhao Hao, Song Qian, dan Kueran, semuanya memenuhi syarat untuk dipilih menjadi murid di halaman dalam. Saya akan berbicara dengan guru untuk meminta izin Anda. Ayao juga di Akademi Bailu. Tang Kueran bertanya sambil tersenyum. Yah, di Akademi Wentian, mungkin kalian bisa menjadi saudari. Hehe, bagus sekali. Aku sudah lama tidak bertemu Ayao dan Xiaoyan. Aku sangat merindukan mereka. Aku akan kembali ke Akademi Rusa Putih sore ini. Kau bisa tinggal di sini dan memimpin tugas penting membangun kembali istana. Sore harinya, ia tidak langsung kembali ke Akademi Bailu, melainkan langsung pergi ke kota Zhongzhou untuk menerima hadiah kekaisaran sebagai peringkat pertama dalam daftar tiling. Hadiah itu memang sangat berlimpah. Ia menerima hampir 10 juta kristal roh darah, 3.000 tetes cairan roh binatang buas tingkat 4, 500 tetes cairan roh binatang buas tingkat 5, dan 20 tetes cairan roh binatang buas tingkat 6. Kebetulan saja, semua orang di wilayah pedang Xuanyu membutuhkan banyak sumber daya untuk kultivasi, dan ini akan menjadi fondasi rumah Pangeran Bu. Hari sudah sore ketika kami kembali ke Akademi Bailu. Memasuki Istana Rusa Putih, para pelayan dan penjaga menatapku dengan tatapan aneh. Berdiri di luar gua guru, aku berkata dengan suara berat, Guru, aku, Bu Yixuan, telah kembali dari pelatihanku. Bolehkah aku bertemu denganmu? Swiss sesosok putih terbang keluar, ternyata itu adalah suster senior Suci Lin Muzhao. Adik laki-laki, dia sangat gembira. Kau kembali. Hebat. Ikutlah denganku menemui guru. Kami sudah lama mengkhawatirkanmu. Kami pikir kau sudah meninggal di kota Sasu. Memasuki dunia gua, Guru Sangguan Zi berdiri dengan tenang di tengah kabut, tubuhnya diselimuti energi pedang yang luar biasa. Ia berkata dengan tenang, Xiao Xuan, berita tentang gangguanmu di perjamuan 100 kecantikan di Menara Wanhua telah menyebar ke seluruh alam atas, menimbulkan sensasi. Kau memang layak menjadi muridku, Sangguan Zi. Demi seseorang yang penting, kau berani menjadikan dunia sebagai musuhmu. Saya terkejut guru,
apakah Anda tidak menyalahkan saya? Mengapa menyalahkanmu? Sangguan Ziyi terkekeh, seorang murid pedang suci seharusnya setajam dirimu. Tanpa kondisi mental seperti ini, bagaimana kau bisa mengembangkan ilmu pedang? Lagi pula, orang yang kau selamatkan adalah Bu Suanyin, orang terpenting bagimu. Guru, bagaimana Anda tahu dia Bu Suanyin? Tanyaku. Kau bisa langsung menebaknya. Siapa lagi yang bisa membuatmu mempertaruhkan nyawamu seperti Bu Suanyin dan Li Qingyin? Saya malu. Xiao Xuan, kau harus berhati-hati mulai sekarang. Orang-orang dari Istana Yin Yang dan Paviliun Abadi sedang mengincarmu, dan Menara 8 Desolate juga telah dipermalukan kali ini. Mungkin Li Dingyu juga akan mencari masalah untukmu. Kecuali jika terlalu penting, Ting Mahadewa di Istana Bailu untuk berlatih. Dengan guru di sini, tak seorang pun bisa menyentuhmu. Guru, aku telah memimpin teman-temanku dari alam atas ke alam atas dan berencana untuk membangun kembali Istana Pangeran Bu. Membangun kembali rumah Pangeran Bu. Matanya melembut saat dia tersenyum, tidak apa-apa, asalkan jangan biarkan hal itu mengganggu kultivasimu. Murid memiliki sebuah permintaan. Kamu bilang, banyak orang yang datang dari alam naga sangat penting bagi saya, jadi saya ingin meminta guru untuk membuat pengecualian dan mengizinkan mereka memasuki Akademi Rusa Putih untuk berlatih. Saya melanjutkan, saya tahu ini agak lancang, tetapi 3 tahun terlalu lama, jadi saya mohon guru untuk bersikap fleksibel dan mengizinkan yang terbaik di antara mereka untuk memasuki Akademi Rusa Putih sebagai pengecualian. Sangguan Ziyi menyipitkan mata dan tersenyum, sudah menjadi aturan alam atas untuk membimbing orang-orang hebat dari alam bawah. Karena kalian bisa membawa orang-orang hebat dari alam bawah ke alam atas, Akademi Bailu tentu akan membuat pengecualian dan menerima mereka. Namun, semua kultivator alam bawah di alam Raja Manusia dapat memasuki halaman dalam dan memilih biksu kepala sebagai guru mereka untuk berlatih bersama. Mereka yang berada di atas alam kendali bintang dapat memasuki halaman luar. Kalian harus membicarakan hal ini dengan Mu Zhao. Dia memiliki wewenang untuk merekrut murid baru. Baiklah, terima kasih, guru. Sangguan Ziyi menatapku dalam-dalam dan berkata, Xiao Xuan, guru ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Kuharap kau bisa mengatakan yang sebenarnya. Guru, silakan bertanya. Bagaimana kabar Bu Suanyin sekarang? Apakah dia benar-benar mewarisi tubuh suci permaisuri api ilahi yang legendaris? Hatiku bergetar bagaimana guru tahu hal ini. Berita itu disebarkan oleh suku bulu, kata Lin Muzhao getir. Dan kemungkinan besar disebarkan oleh Zhang Xiuping dan Zhang Fushui. Begitu berita tentang kau mendapatkan tubuh Phoenix api suci milik permaisuri api ilahi tersebar, itu akan membawamu masalah yang tak berkesudahan. Langkah Zhang Xiuping jelas mengarang sesuatu dari ketiadaan, membasmi dengan pisau pinjaman. Tubuh suci permaisuri api ilahi jelas diambil oleh permaisuri Tianxin. Bagaimana mungkin? Kakak senior, tunggu. Aku menarik napas dalam-dalam. Apakah di sini aman? Sangguan Ziyi tersenyum tipis. Jangan khawatir, penghalang yang dibentuk oleh energi pedangku tidak dapat dideteksi bahkan oleh seorang suci. Aku mengangguk dan berkata, aku tidak berani berbohong kepada guru dan kakak senior. Sepupuku telah meninggal di alam bawah, dan arwahnya dibawa ke alam atas oleh Nanyu, seorang semi-santo. Arwahnya memang ditanamkan ke dalam tubuh suci permaisuri api ilahi, tetapi arwahnya terlalu lemah sekarang, dan mustahil baginya untuk menyatu dengan tubuh suci Phoenix api dalam waktu dekat. Masalah ini sangat rahasia, dan guru serta kakak senior diminta untuk merahasiakannya dariku. Lin Muzhao mengangguk. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Sangguan Ziyi merenung sejenak dan berkata, penggabungan roh primordial dan tubuh suci merupakan peristiwa besar tersendiri, suatu prestasi yang menentang kehendak langit dan bumi. Lagi pula, Bu Suanyin adalah seorang kultivator dari alam bawah. Aturannya sendiri belum lengkap, dan roh primordialnya jauh dari sekuat itu. Agar penggabungan ini berhasil, ia harus bergantung pada kekuatan eksternal yang sangat besar. Mu Zhao, pergilah ke ruang harta karun dan ambilkan pil pengental jiwa. Ya, guru. Lin Mu Zhao melayang pergi dan segera kembali, memegang sebuah kotak giok di tangannya. Di dalamnya terdapat sebuah pil yang bersinar terang dan penuh energi spiritual. Saya pernah melihat pil penguat jiwa di buku-buku kuno. Pil semacam ini tak ternilai harganya dan merupakan harta karun yang masih tersedia. Mengonsumsi pil penguat jiwa dapat memperkuat kekuatan mental seseorang dan membuatnya berkembang pesat. Pil ini adalah pil unggul yang dapat memelihara dan menumbuhkan jiwa primordial. Mungkin jumlahnya tidak banyak di seluruh alam atas. Saya tidak menyangka Akademi Bailu akan memilikinya. Sangguan Ziyi berkata, Xiao Xuan, berikan pil pemurni jiwa ini kepada Bu Suanyin. Kekuatan jiwanya sedang lemah, dan pil pemurni jiwa ini akan sangat membantu. Saya menerima pil penekan jiwa tanpa ragu-ragu dan berlutut dengan satu kaki. Terima kasih, guru. Terima kasih kembali. Mata Sangguan Ziyi seindah air. Saat kau menjadi muridku,
hubungan karma yang tak terpisahkan telah terjalin di antara kita. Bu Suanyin adalah adikmu, jadi ada juga hubungan karma antara dia dan Akademi Rusa Putih. Jika aku membantunya, aku sebenarnya membantumu. Lagi pula, konflik antara tanah pengasingan dan alam atas baru saja dimulai. Jika kau bisa membangun kembali istana Pangeran Bu, itu akan menjadi perbuatan yang luar biasa, dan kami di Akademi Rusa Putih pasti akan mendukungmu. Terima kasih, Guru. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Setelah meninggalkan Akademi Bailu, aku terbang di atas Sungai Bailu. Memandang pegunungan yang membentang ratusan mil di sekitar Akademi Tianfeng, hatiku terasa berat. Haruskah aku pergi menemui Li Qingyin? Tapi ayahku sudah mencapai alam atas. Apakah tidak pantas melihatnya seperti ini? Setelah berpikir cukup lama, aku memutuskan untuk menemuimu nanti dan kembali ke rumah Pangeran Bu terlebih dahulu. Larut malam, ketika kami tiba di kediaman Pangeran Bu, suasana telah berubah. Berkat kerja sama semua orang, beberapa istana telah dibangun, memungkinkan orang-orang untuk sedikit menikmati kemegahan kediaman Pangeran Bu sebelumnya. 2 singa perunggu juga telah dibersihkan dan berdiri di bawah plakat emas kediaman Pangeran Bu, sementara 30.000 pasukan tentara Ming Yue dikerahkan dalam kabut dan mendirikan kemah. Langsung masuk ke dunia Senteng. Saat aku mengeluarkan pil pengental jiwa, pohon anggur ilahi mengenalinya dan berkata, apakah ini pil pengental jiwa yang diberikan kepadamu oleh orang suci pedang rusa putih? Ya, dia memperlakukanmu dengan sangat baik, kata Sentengsu dengan suara tenang, dia adalah seorang guru yang sungguh-sungguh berharap kau akan menjadi pendekar pedang yang hebat. Dia berkali-kali lipat lebih baik daripada beberapa guru munafik di alam atas. Aku tersenyum kecil dan berkata, Senior, apakah pil pemurni roh ini berguna untuk sepupuku? Ini akan sangat bermanfaat. Ini bisa mempersingkat waktu kebangkitan jiwa Suanyin hingga lebih dari setengahnya. Itu luar biasa. Ia mendatangi sepupunya dan memberinya pil penenang jiwa. Seketika, lapisan-lapisan fluktuasi mental muncul di tubuhnya, dan jiwanya tampak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Matanya masih kosong. Namun kali ini, ia tak meminta pelukan. Ia duduk diam di tempat tidur, matanya yang indah bak air, menatap kosong ke dunia luas tempat kabut naik turun di dunia pohon anggur ilahi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan pada hari ketiga, pohon anggur ilahi tiba-tiba terbangun dan berkata, Su Yan ada di sini. Saya tertegun dan berjalan keluar dari dunia tanaman merambat ilahi. Di dunia luar, Song Qian, Zhao Hao, dan yang lainnya sedang memimpin pasukan Ming Yue untuk membangun rumah Pangeran Bu. Deru Wuxizi terus berlanjut, membawa batu-batu besar kembali ke rumah Pangeran Bu dari kejauhan. Meskipun pembangunannya agak lambat saat itu, rumah Pangeran Bu telah terbentuk dan tidak lagi bobrok seperti sebelumnya. Istana itu diselimuti kabut, sebuah batasan yang ditetapkan oleh pohon anggur dewa. Tak seorang pun bisa masuk. Maka, Li Qingyin berdiri di udara, dengan rambut hitam panjangnya yang bagai air terjun yang beterbangan tertiup angin. Setelah keluar dari kurungan, aku menatapnya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, aku seharusnya bergegas menemuimu begitu aku kembali, tapi, aku punya banyak hal yang harus diselesaikan, jadi aku terlambat. Matanya secerah air. Ia berkata, aku dulu kuliah di Akademi Bailu. Kau tidak ada di sana, begitu pula Ayao, jadi kukira kau seharusnya ada di sini. Namun, rumah Pangeran Bu telah banyak berubah, dan aku tidak bisa menemukan jalannya lagi. Mari ikut saya. Aku menghampirinya dan menggenggam tangan mungilnya yang lembut. Ia tak kuasa menahan rona merah. Setelah sedikit meronta, ia berhenti melawan dan membiarkanku menggenggam tangannya, lalu terbang masuk ke rumah Pangeran Bu. Setelah melewati lapisan kabut dan batasan, bendera-bendera berkibar di istana. Bendera-bendera ini tampak sangat familiar. Itu adalah bendera-bendera pertempuran domain pedang Suanyu. Selain itu, banyak kuda perang Wuxizi berlarian ke sana kemari, berlatih formasi pertempuran militer di tempat latihan istana yang baru saja dipugar. Raungan serangan dan pembasmian menggema di angkasa. Pemandangan ini terasa familiar, dan ia tak kuasa menahan diri untuk tidak tertegun. Kau, benar-benar membawa mereka ke alam atas. Bawa aku menemui Ayao, Kueran, dan Tong Er. Berjalan, kediaman Tante Yao dan yang lainnya terletak di aula samping rumah Pangeran Bu. Ketika Li Qingyin muncul dengan gaun seputih salju, aura transenden yang terpancar begitu berbeda dari sebelumnya sehingga Tang Kueran dan Liu Tong Er tercengang dan tidak berani mengenalinya sama sekali. Apakah kamu Xiaoyan? Tang Kueran bertanya dengan hati-hati. Li Qingyin menggerakkan bibir merahnya dan bergumam, sepertiga diriku adalah Su Yan, Kueran, lama tak berjumpa. Tang Kueran tertawa terbahak-bahak kalau begitu, haruskah aku memanggilmu Xiaoyan atau Li Qingyin? Apapun, Li Qingyin jelas-jelas berusaha mengendalikan emosinya, tetapi pada akhirnya, gadis suci dari alam atas, Li Qingyin, mendominasi hatinya.
Ia masih belum bisa membuka hatinya dan berinteraksi dengan Tang Kueran dan Tante Yao seperti Suyan. Matanya yang indah bersinar dengan cahaya yang menawan saat ia berkata, Kueran, kau telah menjadi jauh lebih kuat. Setelah menerima penegasan itu, Tang Kueran tersenyum tipis namun, dibandingkan denganmu, Sang Santa Tianfeng, aku masih jauh tertinggal. Aku khawatir aku tidak akan pernah bisa menyamai tingkat kultivasimu di kehidupan ini. Bagaimana mungkin, asal kamu bekerja keras, kamu bisa mencapai tujuanmu. Sambil berbicara, Li Qingyin melangkah maju dan menyerahkan sebuah cincin penyimpanan kepada Tang Kueran, berbisik, ini 3000 tetes cairan spiritual tingkat 4 dan 1000 tetes cairan spiritual tingkat 5. Simpanlah sebagai hadiah atas kedatanganmu di alam atas. Jika kau membutuhkan sumber daya kultivasi lainnya, beritahu Bu Yixuan dan dia akan memberitahuku sesegera mungkin. Tang Kueran tidak menolak. Ia tahu bahwa ini adalah hadiah berupa sumber daya kultivasi yang berharga dari Li Qingyin atas nama Suyan. Sumber daya ini sangat penting bagi keluarga manapun di alam atas. Berkat identitas unik Li Qingyin, ia bisa mendapatkan begitu banyak harta. Semi suci lainnya mungkin tidak memiliki fondasi seperti itu sama sekali. Liu Tong'er menjadi jauh lebih antusias. Ia membuka tangannya dan memeluk Li Qingyin, tersenyum dan berkata, Xiaoyan, kami semua sangat merindukanmu setelah kau dan saudara Bu Yixuan pergi. Sebentar lagi, sudah lebih dari setahun. Li Qingyin tak kuasa menahan senyum, namun tak menolak. Ia pun memeluk Liu Tong'er dan berkata dengan lembut, Tong'er, alam atas berbeda dengan alam bawah. Kau harus lebih rajin berlatih. Sepertinya kau belum menembus alam raja manusia. Tapi tak masalah. Setelah mencapai alam atas, bakatmu lumayan. Dengan bantuan dinding darah abadi Bu Yixuan, kau mungkin bisa mencapai alam raja manusia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Apakah tembok darah abadi berpengaruh pada garis keturunan raja manusia yang tercerahkan? Tanyaku. Seharusnya itu berguna. Baiklah, aku mengerti. Aku melirik Tante Yao dan berkata, Ayao, bukankah sudah waktunya makan siang? Benar sekali, Suster Sulu memasak banyak hidangan lezat untuk makan siang, kita hanya perlu menunggu sebentar. Saat itu, ayahku dan Paman Fu datang dari istana lain. Ketika melihat Li Qingyin, mata ayahku yang tadinya agak keruh, sedikit berbinar dan ia berkata, Xiaoyan, kau di sini. Li Qingyin agak bingung harus berbuat apa untuk sesaat. Lagi pula, Suyan adalah tunangannya, dan ayahnya telah menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Setelah ragu sejenak, ia memberi hormat kepada ayahnya dengan wajah sedikit memerah dan berkata, Salam, ayah. Sang ayah tersenyum lebar. Putrinya telah hidup kembali, dan menantunya juga telah kembali. Ia berkata, Afu, kita berdua harus minum siang ini. Ya, Tuan. Aku terkekeh di sampingnya. Li Qingyin melirikku dengan ekspresi tidak setuju dan berkata melalui transmisi suara, semua orang memanggilku Suyan, dan kau juga. Lagi pula, tubuh utama spiritualku adalah Li Qingyin. Bisakah kau lebih serius tentang Qingyin? Jika orang lain bisa memanggilku seperti itu, maka kau harus berhenti membuat masalah. Aku menatapnya dengan formal dan berkata melalui transmisi suara, Qingyin, aku tahu kau belum melepaskan ikatan di hatimu. Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk tetap dekat denganmu sampai kau bersedia menjadi menantuku. Tapi aku, berhenti bicara, ayo bersiap makan malam. Petik 2, makan siangnya sangat mewah. Zhao Hao, Song Qian, Feng Qingyi, Gu Wei, dan anggota utama wilayah pedang Xuanyu lainnya turut hadir, memenuhi meja makan. Sulu dengan senang hati menjadi juru masak yang handal. Setelah makan, ia pergi ke dunia Senteng untuk menemani sepupunya. Aku mengantar ayahku, Paman Fu, kembali ke kediamannya, lalu segera pergi mencari Li Qingyin. Di istana, di kamarku, hanya ada kami berdua. Katakan padaku, apa sebenarnya yang ingin kau lihat dariku kali ini? Tanyaku. Qingyin mendengar beberapa rumor. Oh, rumor apa itu? Menurut informasi yang kuterima, Permaisuri Tianxin kembali ke Tianzhu lebih awal hanya karena ia menderita beberapa luka selama pertempuran dengan Kaisar Ibel. Ia belum menemukan tubuh suci milik saudarinya, Permaisuri Api Ilahi, sehingga rumor tentang tubuh sucinya masih beredar. Namun, baru-baru ini, seseorang menyebarkan kabar bahwa Anda telah mendapatkan tubuh sucinya. Apakah seseorang dari suku bulu yang merilis berita itu? Tanyaku sambil mengepalkan tangan. Mungkin tidak. Ia duduk diam di sampingku, memancarkan aroma samar seorang gadis. Ia berkata, kau harus waspada. Kalau tidak, kau pasti akan menderita. Klan bulu sangat membencimu. Begitu banyak tetua telah mati di tanganmu. Mungkin, Santo Bulu yang Maha Kuasa akan secara pribadi mengambil tindakan terhadapmu. Tidak, karena mereka merilis berita seperti ini, jelas mereka ingin membasmi seseorang dengan pisau pinjaman. Yu Seng,
bagaimanapun juga, adalah seorang mitologi suci yang menyalakan api rerun Dewa Suci. Jika seorang mitologi suci menyerang seorang junior di tahap awal alam Yuanling, dia akan ditertawakan oleh dunia. Ya, Qing Yin juga berpikir begitu. Matanya yang indah dipenuhi kekhawatiran saat ia berkata, tapi ini bukan sesuatu yang patut disyukuri, karena berita yang kau sampaikan juga sangat mematikan. Alam atas sangat sensitif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tubuh suci permaisuri api ilahi. Bahkan permaisuri Tianxin sendiri pergi ke laut mayat tak berujung untuk mendapatkan tubuh suci saudarinya. Klan Bulu telah menyampaikan berita yang tidak menguntungkanmu, dan itu akan segera sampai ke Tianzhu, membawamu masalah yang tak terduga. Apakah Istana Kekaisaran akan mengambil tindakan terhadap saya? Mungkin. Li Qingyin membuka bibir merahnya dan berbisik, pengadilan Kekaisaran Tianxin selalu kejam dan tegas, dan selalu menyelesaikan masalah seperti ini secepat kilat. Meskipun kau murid Paman Sangguan Ziyi, kau tetap harus berhati-hati. Jika permaisuri mengirim seseorang untuk menyerangmu, itu bisa menyebabkan perselisihan antara Istana Pangeran Bu dan Kementerian Perang. Ia memandang sekeliling dengan mata indahnya dan berkata dengan lembut, lagi pula, kau menyebabkan keributan besar di perjamuan 100 wanita cantik di Paviliun Wanhua di Sasu. Kejadian ini telah menggemparkan seluruh dunia. Kau telah mengalahkan Luo Huachi, Master Sekte dalam teratas Paviliun Abadi, dan Duan Yuan, pewaris Istana Yin Yang, berturut-turut. Kau bahkan membasmi beberapa orang setengah suci berturut-turut. Kau berjuang melewati pengepungan para Master Menara 8 Desolate, Paviliun Abadi, dan Istana Yin Yang. Rekor ini sungguh mengerikan. Kamu tidak akan takut, kan? Kataku sambil tersenyum. Ia menatapku, dengan ekspresi rumit di matanya yang indah. Ia berkata, Qing Yin tahu kau dikaruniai bakat tak tertandingi dan pemahaman yang luar biasa, dan kau pasti mampu memimpin di alam atas. Namun, aku tak pernah membayangkan kau akan sekuat ini. Membasmi seorang semi-saint dengan kekuatan alam Yuanling awal sungguh menakjubkan. Lagi pula, kau juga harus tahu bahwa sebelum kau menantang peringkat Yuanling dan mencapai peringkat, namamu tercatat sebagai nomor 1 di peringkat Tailing alam atas. Kau terus-menerus melompat ke puncak peringkat Raja Manusia dan peringkat Tailing. Sekarang kau benar-benar jenius nomor 1 di kedua daftar tersebut. Lagi pula, kabarnya kau telah memperagakan serangkaian teknik naga sejati yang sempurna. Sungguh menarik perhatian. Aku menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya, aku tidak punya pilihan. Di perjamuan 100 wanita cantik, Wan Hualu sebenarnya ingin menggunakan sepupuku sebagai alat tawar-menawar, membiarkan sekelompok talenta muda memperebutkannya. Aku tidak bisa menerima ini. Pertarungan itu tak terelakkan. Qing Yin mengerti ini, tapi kau tetap harus melindungi dirimu sendiri mulai sekarang. Setidaknya jangan biarkan siapapun menemukanmu. Di mana yang aman? Aku meliriknya dan tersenyum. Kamu tidak ingin aku pindah ke guamu dan tinggal bersamamu, kan? Wajah cantik Li Qingyin memerah, dan ia berkata lembut, saat aku datang ke sini, Qingyin memang punya ide yang begitu berani, tapi sekarang melihat penampilan Suster Suanyin, aku memutuskan untuk melupakannya. Dia membutuhkanmu untuk tetap di sisinya. Aku tersenyum dan berkata, sekalipun aku mau, para murid Istana Suci di Akademi Tianfeng tidak akan menoleransiku, terutama Zuo Qiulin dan kelompoknya. Bagaimana mungkin seorang suster muda suci sepertimu membiarkanku sekamar denganmu? Mereka tidak punya hak untuk bertanya tentang urusanku. Mata Li Qingyin sebening air, dan suaranya lembut namun tegas. Ia berkata, jangan salah paham. Qing Yin hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu dan mengenalmu lebih baik. Xiao Yan sudah bersamaku selama 4 tahun. Kau telah menyatukan ingatannya. Apa kau tidak mengenalku dengan baik? Dia langsung cemberut, menunjukkan sedikit sikap seorang gadis kecil lagi pula. Itu kenangan Xiao Yan, perasaan antara kamu dan dia. Qing Yin tidak bisa menggantikannya. Singkatnya, Qing Yin juga ingin berbagi apa yang dimiliki Su Yan, kalau tidak, ini tidak adil. Saya tidak bisa menahan tawa. Kenapa kamu tertawa? Santo Tianfeng yang bermartabat sungguh tidak masuk akal, kataku. Dia mengeluarkan gelang giok putih yang indah dari cincin tulang luar angkasa dan menyerahkannya padanya. Apa ini? Li Qing Yin sedikit terkejut, tetapi mata indahnya tampak bersinar, berkilauan dengan cemerlang. Ini gelang transmisi suara yang ditempa dengan tergesa-gesa oleh kakak senior Yu Chanzi, menggabungkan prinsip-prinsip alam atas. Gelang ini sama seperti yang kita gunakan di alam bawah, tetapi jauh lebih kuat. Gelang ini diresapi dengan saripati cabang dan daun pohon anggur dewa, sehingga sulit dihancurkan. Gelang ini untukmu. Yang kumiliki ini hanyalah sebuah gelang tangan. Li Qing Yin dengan lembut mengusap gelang giok putih itu, mata indahnya berbinar, dan berkata, sungguh indah. Sangat cocok untukmu, kataku. Dia mengedipkan bulu matanya yang panjang terus-menerus, menatap gelang giok itu, dan berkata, Qing Yin akan menyimpannya dengan baik. Setelah sepupuku pulih,
aku akan kembali ke Akademi Rusa Putih untuk berlatih. Nanti ku kabari. Sebenarnya, kau juga bisa datang ke Akademi Rusa Putih. Guaku, sangat besar. Aku tinggal menambahkan tempat tidur. Tidak, sebenarnya, kau tidak membutuhkannya. Pipi Li Qingyin merona, dan kecantikannya sungguh menakjubkan. Ia menatapku dan berkata, Qingyin telah mengikuti guru berlatih ilmu pedang sejak muda, dengan sepenuh hati mengejar puncak ilmu pedang dan bersumpah untuk melindungi tatanan 3.000 dunia. Jadi ini tidak memengaruhi kebersamaanmu denganku. Saya berkata dengan yakin, seorang santa tidak bisa memiliki pasangan Tao. Itulah yang dikatakan Master Sangguan Nanfeng. Tapi kalau kamu belum mencobanya, bagaimana mungkin kamu tahu kalau kedua hal ini bertentangan? Wajahnya merah padam dan terlihat sangat cantik. Ia mungkin sedang kebingungan. Ia mengambil pedang giok putih dan berdiri. Ia melirikku dengan tatapan mencela dan berkata, kau hanya tahu cara mengacaukan hati Dao Qingyin. Kita berangkat sekarang. Aku pun ikut berdiri. Guru akan selalu mengatur segalanya untuk Qingyin, jadi saya tidak bisa meninggalkan akademi terlalu lama. Sama seperti kakak senior Mu Zhao, beliau juga menjaga akademi sepanjang tahun dan biasanya tidak pergi. Oh, baiklah kalau begitu. Aku akan menemuimu saat kita kembali ke akademi. Baiklah, itu kesepakatan. Tepat saat ia hendak pergi, suara pohon anggur ilahi tiba-tiba terdengar dari atas kepalanya Xiaoxuan, seseorang datang. Pasukan mereka sangat kuat. Oh, aku akan memeriksanya. Jangan keluar dulu. Mereka tidak bisa masuk kecuali kau meninggalkan alam ciptaanku, kata pohon anggur dewa. Dipahami. Saat aku terbang, Li Qingyin juga terbang berdampingan denganku. Kami berdua berubah menjadi aliran cahaya dan muncul di tepi kediaman Buwang, jauh di dalam kabut. Dari kejauhan, seluruh kediaman Buwang diselimuti lapisan kabut transenden ini, yang tak menghilang bahkan di bawah sinar matahari. Seolah-olah itu adalah wilayah yang unik, penuh keanehan. Di kejauhan, barisan kavaleri berpacu kencang, menunggangi beberapa binatang buas tingkat 3 dan 4 yang jinak. Beberapa jenderal yang kuat bahkan menunggangi binatang buas tingkat 5 yang perkasa. Setiap binatang buas memiliki bentuk yang berbeda dan memancarkan aura yang ganas dan mematikan. Pembawa bendera mengibarkan tinggi-tinggi bendera kekaisaran, yang merupakan bendera Departemen Militer Kekaisaran Tianxin. Ternyata dia dari Kementerian Perang. Aku mengerutkan kening. Mata indah Li Qingyin berbinar saat ia berkata, anehnya, mereka tiba begitu cepat. Padahal, mereka mengirim seorang kapten dan hanya membawa 100 orang. Seharusnya ini hanya ujian. Aku mengepalkan tanganku dan bertanya, bagaimana Kementerian Perang tahu bahwa aku tidak berada di Akademi Rusa Putih dan datang langsung ke Istana Pangeran Bu? Sederhana saja, Paman Sangguan Ziyi menjaga Akademi Rusa Putih, dan Kementerian Perang tidak akan berani melanggar batasnya. Jika mereka benar-benar ingin menyelidiki Akademi Rusa Putih secara menyeluruh, saya khawatir setidaknya Menteri Perang perlu memeriksa gunung secara langsung, atau bahkan sejarawan wanita di bawah permaisuri perlu pergi sendiri. Kalau tidak ada orang lain yang memenuhi syarat. Lagi pula, dengan informasi tentang klan bulu, tidak mengherankan mereka datang ke rumah Pangeran Bu. Klan bulu sebenarnya hanya ingin dunia berada dalam kekacauan. Ya, Li Qingyin berkata pelan, klan bulu dan kediaman Pangeran Bu adalah musuh bebuyutan. Sekarang setelah kalian mulai membangun kembali kediaman Pangeran Bu, klan bulu pasti tidak akan tinggal diam. Bahkan jika Santo Bulu tidak bertindak, anggota klan bulu lainnya pasti akan bergerak. Kediaman Pangeran Bu tidak cukup kuat saat ini, jadi kita tidak boleh memulai perang besar-besaran dengan klan bulu. Lagi pula, selama Santo Bulu bertindak, tak seorang pun di kediaman Pangeran Bu akan mampu menghentikannya. Seberapa kuat Yu Sheng? Tanyaku, seorang mitologi jalur suci yang menyalakan api rerun dewa suci. Meskipun Yu Sheng hanyalah mitologi jalur suci yang lebih lemah, dia tidak boleh diremehkan. Bisa dibilang hanya 100 teratas dalam daftar semi-Sein yang memenuhi syarat untuk menantang Sein, 50 teratas kemungkinan besar akan mengalahkan Sein, dan 10 teratas memenuhi syarat untuk membasmi Sein. Jadi, sebelum kekuatanmu mencapai 100 teratas dalam daftar semi-Sein, jangan tantang Yu Sheng dengan mudah. Dia bukan seseorang yang bisa kau tantang. Aku bahkan belum menantang peringkat Yuanling, apalagi peringkat semi-Sein. Mata Li Qingyin secerah air, dan ia menatapku sambil tersenyum, berkata, kau harus berusaha lebih keras. Karena kau sudah berada di kedua daftar, kau harus berjuang keras untuk mencapai puncak alam Yuanling dan meraih peringkat pertama dalam daftar Yuanling. Lalu, tantang dirimu untuk meraih peringkat pertama dalam daftar semi-Sein. Jika kau benar-benar bisa mencapai posisi teratas di keempat daftar, kau akan menjadi anak ajaib nomor 1 di alam atas dalam 10.000 tahun. Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin, dan kamu juga harus membantuku. Ah, dia membuka mulutnya sedikit dan bertanya, apa yang bisa saya bantu?
Berlatihlah lebih banyak dengan saya di masa mendatang agar saya dapat berkembang secepat mungkin. Tahu, tapi kamu harus lembut, mendengus. Matanya yang indah menyipit dengan sedikit nada mencela apakah kamu menyalahkan King Yin karena tidak cukup lembut di masa lalu. Tentu saja kau tidak baik padaku sebelumnya. Kau merebut Xiao Yan dariku di depan umum, dan aku belum bisa melupakannya selama lebih dari setahun. King Yin tidak mengenalmu saat itu. Apakah kamu mengerti sekarang? Mungkin, setidaknya aku tahu kau pemberani. Apakah kamu puas hanya dengan bersikap berani? Aku tak dapat menahan tawa. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, katanya lembut. Saat ini, pasukan pengintai yang dikirim oleh Kementerian Perang sudah memasuki kabut, tetapi jelas kekuatan mereka jauh lebih rendah. Setelah memasuki kabut, mereka memasuki ilusi dan hanya berputar-putar di tempat yang sama. Setelah beberapa saat, mereka keluar dan kembali tanpa melihat gerbang rumah Pangeran Bu. Setelah berputar lebih dari 10 kali, ratusan kavaleri perang keluar lagi, dan mereka semua merasa kesal. Li Qingyin tersenyum pohon anggur ilahi memang luar biasa dan suci. Ini membuatku tenang. Selama orang suci itu tidak datang sendiri, para jenderal dari Kementerian Perang ini tidak akan mampu mengungkap misteri rumah Pangeran Bu. Bahkan jika seorang santo datang secara langsung, hal itu belum tentu memungkinkan. Aku sangat percaya diri. Lagi pula, aku tahu betul metode pohon anggur dewa. Daun adalah dunia daun dewa yang kuat. Kekuatan magis semacam ini jauh lebih unggul daripada para santo di alam atas. Hanya saja dia punya batasannya sendiri. Sejak kebangkitannya, dia tidak pernah menyerang makhluk hidup apapun, jadi dia hanya membangun penghalang misterius untuk melindungi rumah Pangeran Bu. Namun, penghalang ini cukup untuk melindungi rumah Pangeran Bu dalam waktu lama, sehingga penyerang tidak akan pulang dengan tangan hampa. Li Qingyin pergi dan kembali ke Akademi Tianfeng. Saya akan kembali ke Akademi Bailu setiap 3 hari, dan kemudian kembali ke rumah Pangeran Bu. Lebih dari 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Aku memberi sepupuku secangkir kecil embun peri setiap hari, dan dengan efek magis pil pemusat jiwa, setelah membuka mata pedang, aku dapat dengan mudah melihat bahwa jiwanya yang semula rusak kini tumbuh dan berkembang dengan sendirinya, dan kekuatan mentalnya meningkat sedikit demi sedikit. Namun, ia masih belum mampu menembus batasan itu dan tetap berada dalam kebingungan dan ketidaktahuan. Berkat bantuan tembok darah abadi, Tang Kuelan, Gu Wei, Feng Qingyi, Mo Li, Tong Zuo, dan lainnya berhasil menembus batas mereka satu demi satu. Dengan bantuan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, energi spiritual, dan aturan pohon anggur ilahi, mereka membangkitkan garis keturunan Raja Manusia. Sejauh ini, domain pedang Suanyu telah memiliki selusin pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Manusia, yang cukup untuk menimbulkan sensasi besar di alam bawah manapun. Dan berita ini juga dikirim kembali ke alam naga. Alam naga telah berada dalam kekacauan, dan dinding kehidupan telah berulang kali diserang oleh ras alien. Dinding itu kekurangan mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang kuat. Kini setelah mekanisme pengawasan dan keseimbangan ini ada, berita bahwa alam pedang Suanyu telah mendapatkan pijakan di alam atas dan memiliki Raja Manusia 2 digit telah menyebar. Semua kultivator di alam naga akan terkejut. Siapa yang berani menantang otoritas aliansi 100 orang suci? Setelah hubungan yang seimbang terbentuk di alam naga, perang tidak akan terjadi lagi. Satu keluarga akan mendominasi dan tak seorang pun akan berani menantang kekuasaan keluarga Su dan Bu. Ini akan melenyapkan perang semaksimal mungkin. Semuanya berjalan lancar, kecuali sepupuku yang masih belum sadar. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Pasukan kedua dari Departemen Militer Kekaisaran tiba dan berkeliaran di luar kediaman Pangeran Bu selama 3 hari. 2 orang setengah suci bahkan menyerang ilusi dan melancarkan kekuatan telapak tangan yang dahsyat, tetapi mereka semua bagaikan setetes air di lautan, tak mampu menimbulkan kerusakan apapun pada kediaman Pangeran Bu. Dapat dikatakan bahwa kekuatan pohon anggur ilahi telah melampaui pemahaman mereka. Rumah Pangeran Bu aman dan tenteram. Saya mempersiapkan diri dengan sepenuh hati untuk kesembuhan sepupu saya. Di pagi buta, kabut masih menyelimuti, dan dunia pohon anggur ilahi terasa sunyi tak terlukiskan. Burung-burung berkicau di langit, dan embun berjadewa. Sepupuku telah berganti pakaian biru tua dan duduk diagonal di atas sebongkah batu biru. Ia menatap embun peri dalam cangkir di tanganku dengan mata terbelalak. Matanya kosong, dan ia menatapku dengan tatapan kosong. Kakak, nektar hari ini. Saya mendukungnya dan memberinya nektar. Saat embun surgawi memasuki tenggorokanku, aura transendental mulai menyebar, menyelimuti sepupuku, membentuk serangkaian simbol emas teratur yang melompat-lompat. Angin kencang bertiup darinya sebagai inti, dan memaksaku mundur beberapa langkah. Dengan rambut panjangnya yang berkibar, sepupuku masih duduk di sana dengan linglung, tetapi simbol-simbol itu dengan cepat terjalin dan berkumpul di matanya. Apakah itu tanda kebangkitan jiwa? Aku sangat gembira kakak.
Ia duduk diam di sana, dan dengan suara dentuman keras, aura aturan suci melesat keluar dari tubuhnya, sehingga tombak Phoenix perak yang diletakkan di sampingnya pun memancarkan resonansi yang terang dan cemerlang. Sepasang mata indahnya akhirnya memancarkan kecemerlangan sebelumnya, dan tiba-tiba ribuan aturan terkondensasi di pupil matanya, penuh pesona. Layaknya seorang tunanetra yang tiba-tiba melihat cahaya, dia akhirnya mulai benar-benar melihat dunia. Aku setengah berlutut di hadapannya, menggenggam tangannya, tetapi melihat pesona di matanya perlahan memudar, kembali kosong. Tiba-tiba, hidungku terasa perih, air mata menggenang di pelupuk mataku, dan aku gemetar, ada apa? Saudari, kau tak mengenaliku. Matanya yang indah masih kosong, tetapi dengan sedikit pesona, dan bulu matanya yang panjang berkedip. Dia sedang menatapku. Kakak perempuan, aku gemetar seluruh tubuh, suaraku tercekat oleh isak tangis. Apakah itu kamu? Ia menatapku, air mata mengalir di pipinya bagai mutiara. Ia benar-benar tenang dan damai, membiarkan air matanya jatuh sambil bergumam, benarkah ini? Apa kau benar-benar Xiaoxuanku? Ini aku, ini aku. Air mata bagaikan mutiara mengalir di pipinya saat ia berkata lembut, aku bermimpi panjang sekali, dan kau selalu ada di setiap mimpiku. Aku menjadikan mimpi sebagai kudaku, berharap suatu hari nanti aku akan bertemu denganmu lagi. Aku tak menyesal, meskipun itu berarti gagal mengembangkan diri dan menyia-nyiakan masa mudaku. Aku bersandar di kakinya, jantungku serasa ambruk, dan air mataku mengalir seperti air mancur. Sepupuku mengelus rambutku dan berkata lembut, dalam mimpiku, aku melihat beberapa orang dan mendengar beberapa kata, tapi aku tidak bisa bangun. Rasanya seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Xiaoxuan, terima kasih akhirnya kau membangunkanku. Kakak perempuan, aku berdiri dan memeluknya dengan penuh sukacita, tak ingin melepaskannya. Sepupuku membuka lengannya yang lentur dan memelukku erat, menempelkan wajahnya ke leherku. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar, dan air matanya jatuh bagai hujan, membasahi kerah bajuku dalam sekejap. Setelah waktu yang lama, keduanya berpisah. Biarkan aku melihatmu. Dia berdiri di udara, memegang lenganku, menatapku sambil tersenyum, mata indahnya telah kembali ke pesona semula, dan berkata Xiaoxuanku sudah tumbuh dewasa, dan sudah mencapai alam Yuanling. Kakak, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi di alam atas? Ia berkata pelan, guru mengumpulkan roh primordialku dan menggunakan teknik magis untuk membentuk kembali sebagian besar aturannya. Kemudian, beliau membawaku ke laut mayat tak berujung, berniat menghidupkanku kembali menggunakan metode rahasia. Namun, tepat setelah guru memasuki makam Kaisar Ibel dan menemukan tubuh suci permaisuri api ilahi, beliau diburu. Beliau tak punya pilihan selain buru-buru menanamkan roh primordialku ke dalam tubuh suci Phoenix api. Semua yang terjadi setelah itu, seperti yang bisa kau lihat, guru tumbang. Aku terdiam sejenak, lalu berkata, aku telah menyegel sisa-sisa Nanyu Bansheng dan menyimpannya di dunia Senyai. Nyata, sepupuku mengerutkan bibir merahnya dan berkata, guru rela mengorbankan nyawanya untukku. Terima kasih telah menyelamatkan jasad guru dari lautan mayat yang tak berujung. Kalau tidak, aku, sebagai muridnya, akan benar-benar malu pada guru. Aku mengerutkan kening dan berkata, kakak, aku punya pertanyaan lagi. Xiaoxuan, katamu, ada apa dengan tombak Phoenix perak? Itu adalah senjata permaisuri api ilahi 100 tahun yang lalu. Kenapa tombak itu muncul di alam bawah dan menjadi senjatamu, saudari? Aku menemukan tombak Phoenix perak di keajaiban kerajaan utara. Matanya redup saat dia berbicara, jika spekulasiku benar, tombak Phoenix perak dibawa ke dunia fana oleh dunia yang hanyut dalam kehampaan, dan baru saat itulah aku dapat menemukannya. Drifting World, apa itu? Sebenarnya, kau telah melihat alam kuno 7 kejahatan. Apakah alam kuno 7 Ibel membawa tombak Phoenix perak ke alam fana? Benar, saat aku menyelamatkanmu nanti, aku juga pernah pergi ke alam kuno 7 Ibel. Saat itu, Phoenix perak memiliki resonansi yang sangat kuat, yang membuktikan bahwa aturan alam kuno 7 Ibel sangat kacau. Aku pergi ke alam naga 2 kali dalam 100 tahun terakhir, dan itu berbeda dari legenda alam naga. Lalu kenapa jasadmu dibawa kembali dari dunia bawah oleh menara Bahuang? Aku masih bingung. Sepupuku tersenyum dan berkata, itu bohong dari 8 kehancuran. Sebenarnya, aku dibawa oleh suku pengungsi di tepi laut mayat tak berujung saat aku tak sadarkan diri. Di hari yang sama saat aku dibawa, suku pengungsi itu ditaklukkan oleh 8 kehancuran. Seperti banyak perempuan muda di sukuku, aku diserahkan kepada bunga-bunga tak berujung oleh 8 kehancuran. Aku menatapnya dari atas ke bawah dan berkata, apakah tubuh ini benar-benar tubuh Phoenix api suci milik permaisuri api ilahi? Ya, sudut-sudut mulutnya melengkung membentuk senyum. Guru telah mengamankan kesempatan besar untukku. Setelah jiwaku menyatu dengan sebagian tubuh suci Phoenix api,
tubuh ini mulai menyerupai wujud asliku. Selain itu, aku bisa memberitahumu sebuah rahasia besar. Apa rahasia besarnya? Permaisuri api ilahi memiliki payudara yang rata. Rahasia yang sangat besar. Saya hampir muntah darah. Dia tersenyum dan memelukku lebih erat. Biarkan aku memelukmu lagi. Rasanya selalu, seperti tak ada yang nyata. Aku sudah terlalu lama tertidur, terlalu lama bermimpi. Harapan terbesarku adalah hidup untuk bertemu denganmu lagi. Kini mimpiku akhirnya terwujud. Keinginanku yang terbesar adalah bertemu denganmu lagi. Ia memeluknya lebih erat, dan kedua benjolan yang ternyata lembut itu menekan erat dadanya. Rasanya sungguh berantakan. Setelah sekian lama, aku berkata, "Suster, ayah masih belum tahu tentang kebangkitanmu. Ayo kita pergi menemuinya. Dia memikirkanmu dan datang menemuimu setiap hari." "Baiklah, ayo pergi." Sepupuku mengangkat tangannya dan mengeluarkan tombak Phoenix perak, lalu meletakkannya di antara kedua alisnya. Energi suci menyelimuti seluruh tubuhnya, dan dia luar biasa kuat. Di aula samping, ayah saya dan Paman Fu sedang bermain catur. "Ayah," sepupuku berjalan dengan anggun dan membungkuk. Ayahku tiba-tiba menggigil, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dalam sekejap mata, air mata mengalir di wajahnya. Suanyin, apa kau akhirnya sadar?" Sambil mendorong papan catur, ayahku berjalan mendekat dan membantu sepupuku berdiri. "Ayah, aku anak yang tidak berbakti, dan aku minta maaf karena telah membuatmu khawatir. Aku senang kau kembali. Xiao Xuan dan aku sangat merindukanmu. Kau sudah lama pergi. Kau tahu, saat pertama kali mendengar kabar kau gugur di medan perang, aku langsung pingsan." Paman Fu di sampingnya juga berkata, "Nona, ketika Tuan mendengar berita kematianmu dalam pertempuran, beliau pingsan selama 3 hari 3 malam. Beliau tampak jauh lebih tua. Jika domain pedang Suanyu tidak mengirimkan ramuan itu, saya khawatir beliau tidak akan selamat." Mata sepupuku memerah. "Putriku telah membuat ayah khawatir. Akan sangat hebat jika aku bisa dibangkitkan, akan sangat hebat jika aku bisa dibangkitkan. Ayah saya sangat gembira. Afu, siapkan anggur dan makanan, keluarga Bu kita akan merayakannya dengan baik." "Ya, Tuan." Sepupu saya memandangi pelipis ayahnya yang mulai memutih, dan saya khawatir ia juga merasa campur aduk. Sejauh apapun anak-anak mereka, orang tua mereka selalu mengkhawatirkan mereka. Sejauh apapun saya dan sepupu saya telah berkembang, di mata ayah saya, kami tetaplah sepasang anak yang membuatnya khawatir. "Xiao Xuan, kamu harus menemukan obat suci untuk memperpanjang umur ayahmu di masa depan," kata sepupuku. "Aku tahu aku akan menemukannya." Sore itu, Tante Yao, Tang Kueran, Song Qian, Zhao Hao, dan yang lainnya datang ke istana dan berkumpul. Meskipun istana kekurangan sumber daya dan bahkan tidak ada sayuran, mereka tetap mengadakan karnaval untuk merayakan kepulangan sepupu saya. Saya pun minum banyak. Sekelompok orang mabuk dan terus minum hingga larut malam sebelum mereka bubar. Larut malam, kamar sepupuku dan kamarku bersebelahan. Desir, di bawah cahaya Breaking World, sesosok anggun muncul di ruangan itu. Itu sepupuku, mengenakan gaun sutra. Ia duduk bersila di tempat tidur, berlatih. Aku membuka mata dan tersenyum, "Kakak, kenapa kau di sini?" Matanya sayu. "Aku terbiasa bersamamu. Aku tak bisa tidur di malam hari." "Ayah tidur di sebelah." "Tidak apa-apa, kita diam saja." "Baiklah." Sepupuku mendarat dengan anggun di tempat tidur, wajahnya yang cantik berseri-seri gembira saat berbaring di sampingku. Ia berkata, "Rasanya begitu bahagia bisa hidup dan bertemu denganmu dan ayah lagi. Jiwaku akhirnya tak lagi mengembara, tak lagi tersesat. Maafkan aku karena membuatmu menderita." Aku berbalik, memeluknya, dan berkata, "Aku masih merasa seperti bermimpi. Aku benar-benar bisa bertemu denganmu lagi." Saya juga, melihat sepasang mata indahnya yang seolah bisa berbicara, aku tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Kakak, kurasa, aku mungkin benar-benar mencintaimu." Ia tersenyum tipis, mencondongkan tubuh ke depan dengan lembut, menempelkan bibir merahnya ke bibirku, dan lidah ungu kecilnya masuk. Aku pun membalasnya dengan lembut, dan dalam sekejap mata, kami berdua langsung terangsang. Sepupuku hanya mengenakan rok panjang tipis, hampir tanpa penutup. Payudaranya yang bulat dan lurus menempel erat di tubuhku, dan sosoknya yang anggun dan ramping seolah menyatu denganku, sungguh menggairahkan. Setelah ciuman itu, aku menatap matanya yang jernih, dan hatiku menjadi lebih jernih. Aku berbisik, "Kak, kalau aku bilang ke ayah kalau aku ingin menikah denganmu, menurutmu apa yang akan dia lakukan?" Matanya berbinar, tetapi ia segera menggelengkan kepala dan berkata, "Ayah sedang sakit parah. Apa kau mau membuatnya marah sampai mati? Lagi pula, kau bahkan belum berurusan dengan Li Qingyin, jadi jangan memperburuk keadaan. Aku menunggumu. Aku masih punya banyak waktu."
Tunggu aku. Ya, matanya yang indah dipenuhi tekad saat ia berkata, aku hanya mencintaimu dari awal hingga akhir. Aku tak pernah tergoda oleh pria lain. Tentu saja, aku akan menunggumu. Baik sebagai adikmu maupun dalam kapasitas lain, selama aku tetap di sisimu, aku akan sepenuhnya puas. Aku tidak ingin berbuat salah padamu, dan aku juga tidak ingin berbuat salah pada Xiaoyan. Ceritanya panjang, jadi kita tidak perlu membahasnya panjang lebar. Pokoknya, saya sangat senang mengetahui Anda punya niat seperti itu. Saat itu, sesosok muncul di jendela di dekatnya dan berkata, sebenarnya, kalau dua orang saling jatuh cinta, tak ada salahnya mereka bersama. Lagi pula, dia cuma sepupuku. Kudengar penguasa sebuah kerajaan di wilayah atas menikahi ibu tirinya. Nusan, kamu menguping lagi. Kamu harus mengubah kebiasaan ini, kata sepupuku. Aku tidak menguping. Aku hanya berlatih di dunia Senyai, dan tanpa sengaja aku merasakan gairah dunia luar. Tapi kalian, di sisi lain, berhenti di tengah jalan, membuatku tidak bisa sepenuhnya menikmati pertempuran, dan aku terjebak. Sudut mulutku berkedut. Kau peri kuno, pantaskah kau mengatakan hal seperti itu? Sepupuku melambaikan tangannya, dan tombak Phoenix perak melesat dari udara, membentuk spiral energi suci yang kuat di sekelilingnya, langsung membasmi orang yang mencoba menonton pertarungan. Namun, Nusan buru-buru berkata, baiklah, kenapa kalian bertengkar hanya karena perselisihan? Aku tidak akan menonton pertarungan lagi. Aku akan kembali ke dunia Senyai. Kalian lanjutkan saja, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Dia terbang kembali ke dunia Senyai, dan sepupuku dan aku saling tersenyum. Kakak, apa rencanamu selanjutnya? Tanyaku. Pergi ke Kementerian Perang sekali. Oh, kenapa? Tuan dari Kementerian Perang. Ia menghela napas dan berkata, dan Permaisuri Tianxin pasti sudah mengincarku. Aku tak bisa bersembunyi, aku hanya bisa menghadapinya. Aku tak bisa membiarkan istana Pangeran Bu terseret dalam perselisihan hanya karena alasanku sendiri. 100 tahun yang lalu, Permaisuri Api Ilahi tak tertandingi di dunia. Sekarang setelah kau mewarisi tubuh sucinya, apa kau tidak khawatir Permaisuri Hati Surgawi akan mencelakaimu? Jangan khawatir. Ia tersenyum tipis. Saya tidak berniat bersaing dengan Permaisuri Tianxin untuk memperebutkan kekuasaan kekaisaran. Lagi pula, saya sekarang adalah setengah orang suci kekaisaran Tianxin. Selama saya mengungkapkan identitas saya dan memberitahu mereka bahwa saya adalah anggota keluarga Bu dan murid Master Nanyu, Kementerian Perang seharusnya tidak mempersulit saya. Itu bagus. Tidurlah. Sesuatu akan terjadi besok. Aku punya firasat. Keesokan paginya, sebelum fajar menyingsing, derap kaki kuda yang menggetarkan terdengar di luar. Kuda-kuda perang yang tak terhitung jumlahnya menerobos batas dan turun di atas rumah Buwang. Aura mereka menyatu, membuatnya terasa menyesakkan. Hanya dalam beberapa hari, Departemen Militer Kekaisaran Tianzhu akan melancarkan aksi militer terhadap Istana Pangeran Bu. Kejadiannya begitu cepat. Bos. Zhao Hao mendekat, mengenakan jubah perang, dan berkata, Departemen Militer Kekaisaran Tianxin telah mengirim pasukan lagi, bagaikan lalat yang mengerumuni potongan daging gemuk ini. Berikan perintah. Cukup satu kata, dan aku akan memimpin saudara-saudaraku untuk bertempur sampai mati. Tong Zuo, memegang kapak perang dan memancarkan aura seorang raja manusia, menyipitkan mata dan tersenyum, aku setuju dengan Zhao Hao. Kita tidak bisa terus-menerus menanggungnya. Begitu para antek istana berhasil menembus batasan pohon anggur dewa, domain pedang Suanyu kita pasti akan hancur dalam sekejap. Daripada begitu, lebih baik kita melawan mereka sampai mati. Feng Qingyi dan Gu Wei mengangguk serempak. Benar sekali. Orang-orang di alam atas terlalu tidak ramah. Jangan bersemangat. Aku mengangkat tanganku dan dengan lembut menekannya ke bawah, sambil berkata, alam atas juga punya aturannya sendiri. Kementerian Perang sudah berulang kali mengirim orang ke sini hanya untuk tubuh suci sepupuku. Jangan terburu-buru, tunggu sampai aku dan sepupuku keluar dan menemui orang-orang yang datang. Jangan bertindak gegabah. Jangan biarkan orang-orang itu memasuki rumah Pangeran Bu, dan jangan biarkan alam atas tahu tentang kekuatan rumah Pangeran Bu terlalu dini. Molly mengangguk. Bos, kami sedang menunggu kesempatan di dalam istana. Jika Anda bergerak, kami akan segera keluar. Kami punya taktik militer, dan kami tidak akan membiarkan antek-antek Kementerian Perang datang dan menyerang sesuka hati mereka. Bagus. Aku melirik sepupuku yang duduk di sampingku dan berkata, kakak, bolehkah kita keluar sebentar? Ayo pergi. Sepupu saya mengenakan gaun sutra dan jubah hitam di luar, tetapi itu tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang ramping dan berlekuk. Ia mengikuti saya dan terbang ke langit, terbang keluar dari batasan yang ditetapkan oleh pohon anggur suci, dan berjalan menuju pinggiran rumah Pangeran Bu di tengah kabut dan angin pagi. Di kejauhan, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meraung di pinggiran.
Diperkirakan setidaknya ada 1.000 orang yang datang kali ini, termasuk beberapa orang kuat di alam semi-santo. Bahkan ada seorang pria dengan aura luar biasa, yang merupakan tanda bahwa api rerun dewa suci telah menyala. Pria itu adalah seorang jenderal dengan dagu seperti burung layang-layang dan janggut keriting. Ia memegang pedang lebar di tangannya dan menunggangi setengah naga, binatang buas tingkat 6. Seorang jenderal tingkat suci, kali ini Kementerian Perang benar-benar serius tentang hal itu. Saat melihat sepupuku dan aku, sang jenderal menggerakkan setengah naganya untuk berlari kencang ke depan, alisnya yang seperti pedang terangkat. Apakah kau Bu Yixuan, murid langsung dari orang suci pedang rusa putih? Tepat sekali. Siapa kamu? Dia tersenyum tipis. Saya Chen Feibai, komandan pasukan harimau dan macan tutul dari Kementerian Perang. Chen Feibai. Hati saya sedikit mencelos. Saya pernah mendengar nama ini. Dia adalah salah satu dari 10 marsekal Departemen Militer Kekaisaran Tianxin dan komandan salah satu dari 10 pasukan terkuat, yang memimpin setidaknya 1 juta pasukan. Aku ingin tahu apa yang dilakukan sang jenderal di wilayah kekuasaanku. Tanyaku. Mencari seseorang. Apakah hanya aku? Sepupuku mengangkat jubahnya, menampakkan wajahnya yang cantik dan tanpa cacat. Chen Feibai sedikit terkejut dan berkata, apakah kamu, jiwa yang dibawa Nanyu Bansheng ke lautan mayat yang tak berujung? Nama saya Bu Suanyin. Kalau begitu, ikutlah dengan kami. Kamu mau pergi kemana? Bertemu dengan permaisuri. Sepupuku mengangkat alisnya dan berkata, bagaimana kalau aku tidak mau? Chen Feibai mencibir kalau begitu, itu bukan urusanmu. Saat ia berbicara, pedang lebar di tangannya mengeluarkan suara tajam, dan bilahnya pun terhunus. Energi pedang berputar-putar, dan niat pedang yang menakjubkan meledak dalam sekejap. Aku buru-buru menggunakan kondisi pedang dan hati yang menyatu untuk menangkis dampak niat pedang tersebut. Aku berada di tengah ribuan pola pedang, tetapi tetap tak bergerak. Pada saat yang sama, vitalitas dalam tubuhku meledak, dan jiwa naga Azure keluar dari tubuhku, jiwa suci yang berwarna-warni, dengan cahaya yang tak tertandingi. Chen Feibai mengalihkan perhatiannya kepadaku dan berkata, murid pedang suci, kau memang cukup cakap, tetapi kau terlalu sombong jika berpikir bisa menghentikanku. Pedang itu melesat maju, dan energi sucinya meraung, sekuat aliran deras gunung. Sungguh bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh alam Yuanling. Aku bahkan merasa tangan dan kakiku tak bisa bergerak, dan rerun dewa spiritualku sepenuhnya tersegel oleh rerun dewa sucinya. Klang! Tombak perak menangkis pedang lebar Chen Feibai, dan sepupunya menunjukkan kultivasi semi-sucinya, energi suci memancar dari tubuhnya yang anggun. Tubuh suci Phoenix api diaktifkan, dan gumpalan api berkobar. Tombak Phoenix perak menyentuhnya dengan ringan, dan langsung menangkis pedang Chen Feibai. Kemudian, sosok sepupunya menyusul Chen Feibai seperti asap, dan tombak Phoenix perak bergetar, dan ujung tombak itu tepat mengenai alis Chen Feibai. Selama sepupunya mengerahkan sedikit kekuatan, Marsekal Macan Tutul, salah satu dari 10 Marsekal Kementerian Perang, akan tumbang. Wajah Chen Feibai dipenuhi kengerian dan ketidakpercayaan, tetapi ia tetap tenang. Ia hanya berkata, membasmiku juga tidak baik untukmu. Bukan hanya kau, tapi Bu Yixuan juga akan terlibat. Meskipun dia murid pedang suci, dia tetap tunduk pada hukum kekaisaran. Sepupuku menyimpan tombaknya dan berkata, alasan aku menyerangmu hanya untuk memberitahumu bahwa aku pergi menemui permaisuri Tianxin bukan karenamu, melainkan karena aku ingin menemuinya sendiri. Kalau bukan karena ini, apa yang bisa kau lakukan padaku? Keterkejutan di wajah Chen Feibai memudar, dan ia berbisik, Bu Suanyin, kau adalah murid Nanyu Semi-Sein, dan sebenarnya, kau juga anggota Kementerian Perang Istana Kekaisaran. Karena Yang Mulia telah memanggilmu, kau harus pergi menemuinya. Lagi pula, apakah kau sudah termasuk dalam 10 Semi-Sein teratas? Kalau tidak, kau tidak akan bisa mengalahkanku hanya dengan satu gerakan. Sepupuku menggelengkan kepalanya. Saya belum menantang daftar pertempuran apapun. Cahaya dingin melintas di wajah Chen Feibai. Ia memberi isyarat tolong dan berkata, ayo pergi. Yang Mulia Permaisuri sedang menunggu untuk memanggil Anda. Kita akan pergi dengan kecepatan penuh dan mencapai Tianzhu dalam 3 hari. Aku melangkah maju dan berkata, kakak, aku akan pergi bersamamu. Chen Feibai mengerutkan kening. Bu Yixuan, Permaisuri hanya memanggil Bu Suanyin. Bu Suanyin adalah adikku, dan sebagai murid Santo Pedang, bukankah aku berhak menemani adikku menghadap permaisuri? Kalau aku tidak ikut dengannya, aku akan sangat khawatir. Hahaha. Chen Feibai tertawa. Bagaimana kalau kamu ikut denganku? Bisa berada di sisi adikku sudah cukup. Sepupu saya tak kuasa menahan diri untuk tidak terharu. Ia menjabat tangan saya dan berkata, baiklah, mari kita pergi menemui permaisuri bersama. Chen Feibai, pimpin jalannya. Jangan tunda lagi. Baiklah, kemarilah, bawa singa perang pendobrak batas. Tak lama kemudian,
Para pengikut membawa seekor binatang buas tingkat 5, seekor singa perang setinggi setidaknya 5 meter, yang memancarkan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya, bersinar terang. Meskipun telah dijinakkan, ia masih memiliki perilaku layaknya Raja Binatang Buas. Meskipun kecepatan tunggangan ini tidak secepat Xiao Xing, ia tetap dianggap baik. Baiklah, keberadaan Xiao Xing tak perlu diungkap. Seorang letnan memegang kendali singa perang penembus batas, dan sepupu saya serta saya duduk di punggungnya, merasa sangat stabil. Kemudian, melalui gelang transmisi suara saya berkata kepada Tang Kueran, "Kueran, sepupu saya dan saya akan pergi ke Tianzu. Urusan wilayah Pedang Suanyu dan kediaman Pangeran Bu akan diserahkan sementara kepadamu. Jika ada masalah yang tidak dapat kau selesaikan, pergilah ke pohon anggur ilahi." Hati-hati, Tang Kueran sedikit gelisah. Haruskah aku memberitahu Xiaoyan tentang ini? Tidak, tidak perlu melibatkannya dalam urusan keluarga Bu. Baiklah, pergilah lebih awal dan kembalilah lebih awal. Aku akan menunggumu di rumah Pangeran Bu. Saya mendorong semua orang untuk lebih banyak berkultivasi di dunia Gatvin. 10 hari di dalam sama dengan 1 hari di luar. Biarkan semua orang menerobos sesegera mungkin. Dunia Gatvin dapat menampung 1 juta orang, jadi tidak masalah jika mereka semua masuk. Saya telah menempatkan kristal roh darah dan sumber daya kultivasi lainnya di perbendaharaan untuk dikumpulkan semua orang. Aku tahu, aku akan mengawasi. Singa perang penembus batas dijaga di tengah oleh sekelompok tentara, yang lebih mirip penjara. Kabut menyelimuti seluruh tubuhnya, dan sekelompok binatang buas bergerak maju dengan kecepatan penuh. Tiba-tiba, hanya awan putih yang terlihat surut dengan cepat, dan mereka meninggalkan Zhongzhou dalam waktu kurang dari setengah hari. Dalam 2 hari, kita akan memasuki kedalaman Tianzu. Tianzu adalah provinsi besar yang terletak hampir di pusat 1000 provinsi di alam atas. Provinsi ini juga merupakan provinsi yang paling kuat dan paling kaya spiritual. Ketika Permaisuri Senyan memilih Tianzu sebagai ibu kota, beliau telah mempertimbangkan semuanya dengan sangat matang. Kini, Tianzu telah melampaui Zhongzhou dan menjadi provinsi terkuat di Kekaisaran Tianxin. Tianzu juga merupakan provinsi terkuat di seluruh alam atas, dengan banyak orang berbakat dan situasi yang sedang berkembang pesat. Kota Tianzu, juga dikenal sebagai kota kekaisaran, adalah kediaman Permaisuri Tianxin. Pasukan turun dari langit. Dari kejauhan, kota Tianzu membentang ratusan mil dan tampak sangat makmur. Seluruh kota tampak seperti ditempa perak, memancarkan cahaya transendental. Kota itu dipenuhi ukiran prasasti, dan memiliki formasi dewa pelindung kota yang sangat kuat. Sekilas, orang-orang merasa tidak berarti. Formasi ini diciptakan oleh kehendak langit dan bumi. Di hadapan kekuatan langit dan bumi ini, kekuatan para kultivator fana sungguh tak layak disebut. Chen Feibai, kembali seperti yang diperintahkan. Di udara, Chen Feibai meraung pelan. Di kejauhan, prasasti pada formasi pertahanan kota melonjak, dan sebuah pintu terbuka. Kemudian kami berbaris masuk dan memasuki kota terkenal yang terkenal di wilayah atas ini. Kota Tianzu ramai dengan orang-orang, dan pasukan di langit berlalu lalang, tetapi orang-orang sama sekali tidak peduli dan terus berbicara dan berjalan di jalanan. Kemakmuran kota itu bahkan melampaui kota Zhongzhou. Ada banyak penginapan, kantor pos, kamar dagang besar, balai lelang, kilang minyak, Seluruh kota dipenuhi dengan suasana makmur. Dari luar, kota Tianzu adalah tempat dengan formasi yang saling terkait dan tampak sangat menyeramkan, seperti kota suci. Namun, dari dalam, kota ini adalah tempat yang damai dan makmur, dengan beragam spesies kehidupan, hampir seperti negeri yang berlimpah. Tak lama kemudian, mereka tiba di istana. Semua binatang buas dan burung yang berkeliaran di langit mendarat, bersama singa perang pendobrak batas kita. Kemudian, beberapa prajurit yang memancarkan aura jalan suci keluar dari gerbang istana. Tatapan mereka tajam, dan mereka semua berada di alam semi suci. Mereka membungkuk hormat kepada Chen Feibai dan berkata, "Jenderal, Yang Mulia telah memerintahkan kami untuk mengawal Bu Suanyin." Chen Feibai berkata, "Adik Bu Suanyin, Bu Yixuan, juga meminta audiensi dengan Yang Mulia. Mohon beritahu beliau atas namanya." "Tidak perlu repot-repot." Yang Mulia berkata. Bu Yixuan akan masuk bersama. "Ya, aku sedikit terkejut. Permaisuri Tianxin sungguh menakjubkan. Kota Tianzu begitu ramai, namun ia menyadari kehadiranku begitu cepat." Sepupuku tersenyum padaku dengan santai dan berkata, "Ayo kita pergi dan bertemu Permaisuri Tianxin." 830.